Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Shi Hao menemukan Dewi Willow yang sudah meninggal di tanah kegelapan dan berusaha menghidupkannya kembali. Shi Hao juga harus berhadapan dengan 3 kaisar setengah abadi yang menguasai tanah kegelapan. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dari masa lalu sampai sekarang, setelah begitu banyak era besar berlalu, berapa banyak kaisar setengah abadi yang pernah ada? Paling tidak, Shi Hao belum pernah melihat kaisar setengah abadi sebelumnya. Hanya setelah melangkah ke dunia kegelapan dia menemukan satu. Dia juga melihat sosok-sosok di hilir sungai besar waktu. Dia memiliki semacam perasaan bahwa meskipun ada waktu tanpa akhir yang memisahkan mereka, bahkan jika dia terhalang oleh sungai waktu, pada akhirnya, dia masih akan berhubungan dengan mereka. Dia bahkan memiliki perasaan samar bahwa tidak lama kemudian, dia akan bertemu mereka? Masa depan. Dia memikirkan orang yang bertarung sambil berdiri di atas kuali di perbatasan Desolate Imperial Pass, memikirkan Cao Yusheng jutaan dan jutaan tahun kemudian, dan memikirkan wanita berpakaian putih yang memiliki kecantikan luar biasa. Dia telah melihat makhluk masa depan. Mengenai periode itu, setiap kali dia bertemu seseorang dari masa itu, waktunya berbeda. Misalnya, dibandingkan dengan Shi Hao di masa mudanya, dirinya sendiri di alam kaisar setengah abadi saat ini sudah sangat berbeda. Demikian pula, makhluk-makhluk itu pasti seperti ini juga. Setiap kali mereka bertemu dengannya, mereka berada pada tahap kehidupan yang berbeda. Huang, tahukah kamu bahwa semua yang kamu lakukan sia-sia? Kamu tidak akan pernah mengerti apa yang harus kamu hadapi, akhir kamu akan sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Pria berambut abu-abu itu berkata dengan suara yang dalam, suaranya sedingin es, artinya sulit untuk dipahami. Dia membawa jenis kekejaman, jenis emosi yang kompleks, berbicara seperti ini. Selain aku, yang lainnya akan berubah menjadi debu dari tinjuku. Ini adalah jawaban Shi Hao. Dia kuat dan tegas, sangat percaya diri. Keyakinannya tidak pernah goyah. Terlepas dari apa yang dia temui di dunia ini, keinginannya tetap teguh, yakin bahwa dia bisa menekan semua musuh sepanjang zaman. Dia tidak pernah merasa takut atau meringkuk kembali. Pakar berambut abu-abu itu tertawa terbahak-bahak, tatapannya menjadi semakin dingin. Dia mengambil tindakan seperti kilat, sosoknya bergerak seperti ilusi. Dengan setiap bentrokan, akan ada kekuatan membelah surga. Rambutnya bersinar, berubah dari warna abu-abu menjadi emas, temperamen seluruh sosoknya berbeda. Kekuatan ilahinya tak tertandingi, heroik dan transenden, daging mulai tumbuh, sosok tidak lagi layu. Korbankan langit, korbankan bumi, korbankan roh kepahlawanan. Dia berteriak. Cahaya yang dilepaskan dari matanya sangat mengerikan. Dengan putaran matanya, semua hal berubah, sebuah altar kuno muncul di hadapannya. Kulitnya bersinar, menjadi sangat cemerlang. Beberapa tetes darah menetes, tidak hanya hitam, ada juga warna emas, bahkan warna merah, semuanya mendarat di altar. Shi Hao tidak bisa membantu tetapi menjadi ngeri. Dia melihat banyak adegan muncul di altar itu, semuanya peristiwa besar yang terjadi di masa lalu. Alasan mengapa makhluk ini bisa mencapai langkah ini adalah karena jalur pencapaian daonya terlalu aneh, terlalu menakutkan, membawa kekejaman dalam kesulitan. Dia mengorbankan pahlawan zaman, semua pesaing menjadi pengorbanan di altar. Pada akhirnya, ketika dia mencapai setengah tingkat kaisar abadi, dia bahkan mengorbankan wilayah tempat tinggalnya. Langit dan bumi dikorbankan olehnya. Ini awalnya adalah dunia besar yang tak terbatas, namun pada akhirnya, itu menjadi hening, menjadi percikan di Laut Realm. Dia membawa pasukan istana kekaisaran melintasi Laut Realm ke tanah kegelapan, tetapi pada akhirnya, makhluk-makhluk itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, menjadi korban juga, semuanya sekarat, berubah menjadi tulang yang layu. Dia adalah satu-satunya yang tertinggal, dirinya yang kesepian yang tersisa di pengadilan kekaisaran kegelapan miliknya. Setelah seluruh tubuh ahli berambut abu-abu bersinar, kondisi tubuhnya tampaknya telah berubah. Dia menggunakan darahnya sendiri untuk berkomunikasi dengan altar yang terbuat dari simbol Dao yang hebat. Saat ini, dia ingin mengorbankan Shi Hao. Mengorbankan surga, mengorbankan bumi, mengorbankan roh kepahlawanan. Dia tidak menghormati ketiganya, tidak mempersembahkan korban kepada mereka, malah mengorbankan mereka. Sekarang, yang ingin dia lakukan adalah mengorbankan Shi Hao. Jangan terbawa oleh delusimu. Shi Hao menjawab dengan dingin. Tubuhnya bersinar, gelombang asap membubung dari punggungnya. Api dao besar tiba-tiba melonjak, membakar dengan ganas, bergegas menuju altar itu. Bahkan ketika dia dikelilingi oleh hukum alam yang misterius, sebuah altar berdiri di jalannya, dia masih tetap tenang. Merusak! Shi Hao berteriak. Ketika dia mengambil tindakan, seberkas cahaya warna-warni merah keluar dari telapak tangannya, apalagi berubah menjadi guillotine di dalam darah merah-merah yang cemerlang. Memotong! Dia meraung. Dia menciptakan guillotine pembunuh abadi, ingin memotong semua hal. Di masa lalu,
Ketika dia masih muda, dia telah mengalami platform pembunuhan abadi berkali-kali, dia bahkan menyerap cahaya immortal Killing Guillotine. Sekarang dia menjadi eksistensi tingkat kaisar setengah abadi, dia secara alami dapat memperoleh semua metode surga. Altar retak, tetapi Guillotine pembunuh abadi juga menghasilkan retakan. Pada akhirnya, kedua benda aneh itu meledak, berubah menjadi debu, dan kemudian menghilang tanpa jejak. Di sisi lain, kecemerlangan emas surut. Tubuh pria berambut abu-abu mengering sekali lagi, rambutnya juga tidak lagi keemasan. Darah yang mengalir keluar juga mulai menjadi gelap. Keduanya bertarung dengan sengit. Setengah kaisar abadi, alasan mengapa dia tidak bisa dibunuh, abadi melalui kesengsaraan tanpa akhir, adalah karena dia tidak pernah menemukan lawannya. Namun, sekarang, ketika dua ahli hebat ini bertarung dengan darah, satu pihak pada akhirnya harus jatuh. Sekali lagi, sepasang sayap muncul di punggung pria berpakaian abu-abu itu. Mereka tidak lagi compang-camping, melainkan satu hitam putih, sangat aneh. Mereka tiba-tiba meletus dengan kekuatan yin-yang, membentuk diagram Dao yang hebat. Mereka bergerak dengan ganas, meretas ke arah Shi Hao. Dengan suara weng, seekor ikan kun melompat keluar dari belakang Shi Hao, berubah dari yin besar menjadi yang besar. Cahaya keemasan meletus, peng besar segera mengalirkan jutaan dan jutaan li ke udara. Dia mengandalkan transformasi yin agung dan yang agung untuk menembus diagram yin yang pihak lain. Selain itu, Shi Hao melepaskan tinju. Jarinya menghasilkan kepala naga, memadatkan jejak, menabrak. Telapak tangan kanan pria berambut abu-abu itu seperti pisau, berubah menjadi paruh burung berwarna merah tua. Ini adalah paruh burung Phoenix sejati, sangat mempesona, pancarannya tak berujung. Itu seperti ujung gunting dao besar, yang ingin memotong kepala naga. Kosmos meletus. Mereka membantai jalan mereka ke lautan kekacauan utama, darah memercik keluar. Pertempuran antara keduanya mencapai klimaks. Setiap kali mereka menyerang, kekuatan mereka akan melonjak. Dengan satu pikiran, semua kehidupan akan terhapus, semua hal hancur. Cahaya abadi yang cemerlang merobek lautan kekacauan utama. Pria berpakaian abu-abu berteriak dengan gila, tinjunya menghancurkan semua hal, menembus masa lalu, sekarang dan masa depan. Cahaya tinju Dao ini benar-benar terlalu kuat. Cahaya itu menjulang berdampingan dengan sungai waktu yang besar, bersinar dari dunia saat ini ke masa lalu, dan kemudian kembali ke langit masa depan, seperti kilat yang menerangi langit malam. Itu karena pertempuran besar telah mencapai saat-saat terakhirnya, akan memutuskan hidup dan mati. Dia menggunakan metodenya yang paling kuat di sini. Shi Hao memperoleh teknik yang tak tertandingi, alam rahasia besarnya semuanya bersinar. Dengan tubuhnya, sosok masa lalu, sekarang dan masa depan muncul, kabur dan tidak jelas, semuanya menyatu menjadi satu dengan dirinya yang sebenarnya. Saat ini, dia tidak tertandingi. Di sekelilingnya, proyeksi Kunpeng, proyeksi naga sejati, proyeksi kaisar petir dan lainnya semua muncul satu demi satu juga. Ini adalah simbol Dao hebat yang dia dapatkan, memadatkan kekuatan paling kuat. Dalam tabrakan hebat yang intens, kedua ahli hebat itu menghancurkan kekacauan utama, membantai mereka lagi. Kabut hitam tak berujung tanah kegelapan tersebar, beberapa cahaya benar-benar terlihat. Mereka membantai jalan keluar dari tanah kegelapan. Ruang di antara alis pria berambut abu-abu itu meledak, ditembus oleh jari Shi Hao. Pancaran seorang kaisar setengah abadi akan menerangi masa lalu, sekarang dan masa depan, dunia yang mengejutkan dan tak tertandingi. Aku kalah, perasaan seperti ini, akhirnya aku mengalaminya. Pria berambut abu-abu itu tertawa, kecewa dan frustrasi, bingung, pada akhirnya, dia menjadi gila. Kekuatan di dalam tubuhnya melonjak, tengkoraknya meledak, cahaya roh primordialnya menerangi segalanya. Dia tidak mati. Sebagai kaisar setengah abadi, bahkan jika roh primordialnya terkoyak, masih sulit baginya untuk binasa. Darah menetes di ruang di antara alisnya. Dia mundur, dengan dingin menatap Shi Hao. Sementara itu, pada saat ini, Shi Hao menatap ke depan, pupil matanya berubah menjadi simbol Dao besar yang paling dasar, pancaran cahaya yang mampu membakar langit. Tempat ini tidak lagi gelap. Semua ketidakberuntungan dan hal yang tidak menyenangkan tampaknya telah dihilangkan. Dia tahu bahwa dia kemungkinan besar benar-benar tiba di tujuan akhir. Itu karena ada desas-desus bahwa di ujung lain Laut Realm, hanya setelah melintasi tanah kegelapan, seseorang dapat mencapai tanah kuno pamungkas. Tempat ini tidak memiliki kabut hitam, tetapi juga tidak bisa disebut megah. Itu hanya memiliki kecemerlangan dunia normal, bahkan sedikit kehitaman, seolah-olah itu senja. Itu seperti debu semua dewa. Di tempat ini, ada beberapa sisa-sisa yang tidak membusuk, dikelilingi oleh cahaya yang menyala-nyala, terbakar seperti obor. Mereka merilis warna yang cemerlang. Semua ini adalah Raja Abadi. Adegan yang paling mengejutkan adalah bahwa ada satu orang yang duduk di sana yang berubah menjadi api, tubuh mereka tidak ada lagi, melepaskan setengah kekuatan Kaisar Abadi. Seorang Kaisar setengah abadi binasa.
Ada sisa-sisa tubuh yang hancur dalam nyala api itu, Dewa Willow yang akan dihancurkan sepenuhnya. Tingginya hanya 1 kaki, naik dan turun dalam bentuk manusia yang menyala-nyala. Dewa Willow! Shi Hao meraung, emosinya melonjak pesat untuk pertama kalinya. Dia benar-benar bertemu Dewa Willow di sini, tapi itu akan binasa. Namun, itu dikelilingi oleh setengah cahaya api Kaisar Abadi, untuk sementara menghilangkan keadaan kematian. Dewa Willow menerima perlindungannya, jadi mungkin tidak sepenuhnya binasa. Apakah kamu melihat ini? Jika seorang kaisar setengah abadi tidak memahami rahasia surga, dengan keras kepala melakukan hal-hal dengan cara mereka sendiri, mereka masih akan jatuh. Ini contohnya. Pria berambut abu-abu itu berkata dengan dingin. Siapa dia? Shi Hao bertanya. Yang disebut Eye of Emperor Collapse, makhluk yang berhasil menyeberangi Laut Realm dan tiba di sini secara alami adalah dia. Pria berpakaian abu-abu itu berkata dengan suara yang kejam. Saat ini, Shi Hao bisa merasakan betapa sepinya jalan ini. Orang itu dari era hebat yang tak terhitung jumlahnya yang lalu sebelumnya berangkat sendirian, tiba di sini, namun berakhir dalam keadaan ini. Apakah ini juga akan menjadi tujuan terakhirnya? Tubuh Shi Hao bergetar, merasakan gelombang kesedihan. Kemudian, cahaya api seukuran kepalan tangan terbang keluar, terbuat dari simbol dao besar, dengan cepat memasuki tubuh magis makhluk mati itu. Nyala api kaisar yang tumpah saat itu sebenarnya ada di dalam tubuhmu, kembali sekarang. Pria berambut abu-abu itu sedikit terkejut, tetapi dia tidak terlalu peduli. Bola itu milik api dao kaisar setengah abadi yang ahli itu. Setelah tiba di sini, Shi Hao merasakan ancaman kematian, serta tekanan yang luar biasa hebatnya. Ini adalah situasi yang menyedihkan. Seorang kaisar setengah abadi, seseorang yang memandang rendah semua kehidupan, satu pandangan yang mencakup semua alam, benar-benar tak tertandingi, pada akhirnya mati dengan sangat menyedihkan di sini. Dia hanya ingin memadamkan kekacauan kegelapan yang hebat, untuk mengembalikan kedamaian ke pantai lain dari Realm Sea. Namun, setelah menyeberangi laut, dia akhirnya mati di sini. Mati sebelum seseorang menyelesaikan tujuan mereka, itu benar-benar menyedihkan dan menyedihkan. Sosok masa lalu yang gemilang dan cemerlang, mengejutkan dunia, masih belum bisa menandingi nasib. Dewa Willow. Almarhum sudah meninggal, Shi Hao tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa dia lakukan hanyalah melindungi orang-orang yang masih hidup. Dia mengambil langkah besar ke depan. Api dao kaisar setengah abadi melompat, melindungi pohon willow setinggi kaki itu. Luka-lukanya terlalu serius, lama memasuki kondisi tidur. Shi Hao terkejut. Tubuh hancur yang terbakar itu, nyala api dao besar yang berdenyut memiliki kekuatan penolakan yang sangat kuat yang mencegah hal-hal eksternal mendekat, melepaskan setengah kekuatan kaisar abadi. Tidak heran Dewa Willow masih dilindungi di dalam. Kamu tidak berdaya untuk membela diri, namun kamu masih dengan sia-sia ingin menyelamatkan yang lain. Sepertinya setelah ini, tempat ini akan memiliki api kaisar yang lain. Pria berambut abu-abu itu berkata sambil mencibir. Siapa kamu sebenarnya? Mengapa kamu harus melakukan semua ini? Apa manfaat dari kekacauan kegelapan ini bagimu? Shi Hao berbalik, berteriak. Ada gelombang kemarahan yang tertekan di dalam dirinya yang melompat gila-gilaan, ingin bergegas keluar. Changdi, Kaisar Abu-Abu. Pria berambut abu-abu itu menyebut namanya sendiri. Di matanya, hanya ada rasa dingin. Menuju apa yang disebut kekacauan kegelapan, dia tidak mengatakan apa-apa. Kamu sudah dikalahkan olehku, namun kamu masih berpikir kamu bisa melakukan apa saja padaku, teriak Shi Hao. Dia sudah mengalahkan Changdi, menolak bahwa orang ini saja yang bisa membunuh setengah kaisar abadi dari zaman kaisar runtuh. Ketika dia mengingat jejak samar langkah kaki di bendungan itu dan kemudian melihat tubuh hancur yang saat ini terbakar, dia menghela nafas ringan. Pendahulunya meninggal dengan menyedihkan di sini begitu saja. Senja mewarnai segalanya dengan warna darah, seolah-olah itu adalah awan suram dari fase terakhir. Bumi yang besar itu tidak terbatas, wilayahnya tidak terbatas. Di batas cakrawala, jalan emas besar muncul, bergemuruh dengan kebisingan. Di sekitarnya, teratai emas ada di mana-mana, burung-burung surgawi terbang, dunia tanpa batas bahkan bergetar. Ada sesosok makhluk yang muncul, di kepalanya ada mahkota ungu emas, kontur wajahnya juga berwarna ungu emas. Sosoknya tinggi dan ramping. Ini adalah makhluk yang menakutkan, tekanan yang dia berikan membuat seseorang merasa seperti tercekik. Di sekelilingnya, jejak surga muncul, mengelilinginya. Seorang kaisar setengah abadi tiba-tiba turun begitu saja. Kaisar Abu-Abu, kamu telah menghadapi lawan. Apakah kamu belum akan menyelesaikan semuanya? Orang yang datang berkata, suaranya bergemuruh. Dia merobek ruang dan waktu, disertai dengan kekuatan waktu, seolah-olah itu ditransmisikan dari jutaan dan jutaan tahun yang lalu. Kaisar Agung, kamu sudah datang. Pria berambut abu-abu itu berbicara. Dia melihat ke arah sosok tinggi yang mengenakan mahkota ungu emas. Orang ini disapa sebagai Kaisar Agung. Energi ungu meluap ke langit dari tubuh Kaisar Agung.
Dia berdiri di jalan yang terbuat dari simbol Dao besar, menghadap ke surga zaman yang tak ada habisnya. Ketika matanya berputar, sungai besar waktu muncul. Auranya terlalu besar. Ketika aura antara mulut dan hidungnya berputar secara alami, seolah-olah lautan berbintang runtuh. Dia sepertinya bukan milik dunia ini. Jika dia muncul di dunia ini seperti ini, semuanya akan hancur. Setelah tidur siang untuk waktu yang tak ada habisnya, apakah seorang kaisar baru muncul di dunia ini? Sayang sekali, kamu juga tidak memahami misteri surga, dengan keras kepala berpegang teguh pada jalur kamu. Tidak ada pilihan selain mengirimnya dalam perjalanan. Kaisar Agung sangat mendominasi, dengan dingin memandang rendah Shi Hao di depannya. Shi Hao melepaskan desahan ringan. Dia hanya tahu bahwa tidak mungkin tujuan akhir bisa sesederhana ini. Jika hanya ada seorang pria berambut abu-abu, seorang kaisar kelabu, apa yang perlu dikhawatirkan? Dia sudah mengalahkan satu. Namun, sekarang, kaisar setengah abadi lainnya muncul. Tidak ada satupun yang terlihat selama berabad-abad di alam asing dan laut alam, namun sekarang, ada dua ahli hebat di sini. Tidak heran bahwa di zaman kaisar runtuh, kaisar yang meninggalkan domain abadi pada akhirnya masih menyimpan keluhan, jatuh di sini. Ada dua kaisar besar yang mengambil tindakan, pada akhirnya tidak cocok. Pada tingkat ini, mereka semua adalah setengah kaisar abadi. Siapa yang akan jauh lebih rendah dari yang lain? Bahkan jika Shi Hao sedikit lebih baik, mengalahkan kaisar abu-abu, membuat ruang di antara alis ahli ini terbelah, dia tidak bisa menjamin bahwa dia akan jauh lebih kuat daripada pihak lain. Jika mereka mengambil tindakan lagi, dia tidak tahu berapa banyak lagi harga yang harus dia bayar. Setengah kaisar abadi adalah eksistensi paling kuat sejak zaman kuno hingga sekarang. Era besar berlalu satu demi satu, namun berapa banyak dari mereka yang ada sampai sekarang? Bahkan Raja Abadi yang tak tertandingi tidak memiliki kualifikasi untuk bertemu dengan mereka. Begitu banyak makhluk yang mencoba menyeberangi Laut Realm, tidak dapat mencapai level ini sendiri. Dapat dikatakan bahwa di antara tokoh-tokoh terkemuka dari masa lalu yang tak berujung, jika hanya ada beberapa individu, maka mereka semua ada di sini. Ekspresi Shi Hao serius. Seorang kaisar setengah abadi berada pada pijakan yang sama dengannya, sementara dia menghadapi dua dari mereka sekarang. Bisakah dia menang? Ada contoh masa lalu tepat di hadapannya. Keberadaan tanpa nama dari Eye of Emperor Collab masih menyala di sana. Mengapa? Pantai lain dari Laut Realm tidak berhubungan dengan tempat ini, kita harus hidup berdampingan dengan damai, kita harus berinteraksi dengan tenang satu sama lain. Kalian semua telah melampaui jauh di atas, mengapa ada kebutuhan untuk menimbulkan kekacauan besar seperti itu? Shi Hao bertanya dengan suara rendah dan cekung. Apakah begitu? Ada beberapa kesalahan dengan pemahaman kamu. Kami hanyalah individu yang dipanggil, hanya mereka yang disatukan oleh takdir yang akan muncul di sini. Kata Changdi. Rambut abu-abu tersebar ke bawah, pupil emasnya berkilauan dengan kecemerlangan. Shi Hao memelototinya dengan marah. Jadi hanya karena orang dipanggil, ada kebutuhan untuk memicu bencana kegelapan? Untuk memiliki begitu banyak roh kultivator sejati binasa, bahkan tidak membiarkan orang biasa pergi, tidak ada pilihan selain berevolusi menjadi makhluk kegelapan. Shi Hao tahu bahwa alasan yang paling mendasar adalah pasti bahwa dunia ini tidak terbayangkan, sama sekali berbeda dari ujung lain dari Laut Realm. Kamu sama sekali tidak mengerti hubungan yang dimiliki pantai lain di Laut Realm dengan dunia ini. Kaisar Agung berbicara, suaranya dingin. Namun, kamu juga tidak perlu mengerti. Dia menambahkan, niat membunuh merasuki. Dia bertekad untuk membunuh Shi Hao, menghilangkan bencana besar baru ini. Di kepala Shi Hao, lopul itu muncul, di tangannya ada pedang abadi. Itu cerah dan gemerlap, menerangi masa lalu yang tak berujung, bahkan waktu terpotong. Terlepas dari ini, mahkota tulang dan tongkat tulang giok seputih salju ada di sisi tubuhnya. Mereka naik dan turun di sana, sama-sama melepaskan kecemerlangan tingkat kaisar setengah abadi yang mempesona. Ini adalah dua artefak kuno asal, yang sebelumnya menciptakan ksatria mayat hidup bumi pemakaman dan makhluk berevolusi kegelapan alam asing. Itu adalah kenang-kenangan kami, artefak magis yang kami sempurnakan. Mereka membawa sumber untuk membawa keberuntungan alami untuk semua hal, namun mereka bahkan diperoleh oleh kamu. Sepertinya kamu benar-benar variabel yang tidak sederhana. Kaisar Agung berkata. Seluruh tubuhnya dibanjiri energi ungu, kekuatannya melonjak semakin kuat. Ketika matanya terbuka dan tertutup, langit dan bumi terbelah, bahkan bintang-bintang di alam semesta akan berubah menjadi debu. Dia secara pribadi mengakui bahwa artefak kuno asal ini dibuat untuk mempengaruhi sisi lain dari Laut Realm. Bahkan kekuatan sumber tidak dapat mengasimilasimu, ini benar-benar dapat dianggap sebagai variabel. Kaisar Abu-Abu mengangguk setuju. Kaisar Bulu, kenapa kamu tidak segera datang? Kita perlu menghilangkan variabel ini. Tepat pada saat ini, Kaisar Agung berbicara, energi ungu melonjak selama jutaan dan jutaan li, menutupi seluruh langit dan bumi yang tak terbatas. Niat membunuhnya melonjak,
sedikit lebih menakutkan daripada kaisar abu-abu yang berambut abu-abu. Di kedalaman tujuan akhir, pancaran cemerlang memenuhi langit, ilahi dan cemerlang, menerangi orang-orang kuno yang tak ada habisnya. Itu melintasi sungai besar waktu, kekuatan kaisar muncul. Kamu mengganggu istirahatku. Suara rendah terdengar, mengguncang dunia. Kemudian, makhluk yang tak tertandingi muncul. Ada kereta perang kuno yang sangat mempesona, melepaskan kecemerlangan yang berputar-putar, menekan 4 ekstrim dunia. Kereta perang bergemuruh, melonjak di belakang 9 binatang purba yang berlari kencang yang menariknya, dengan cepat tiba. 9 binatang purba itu semuanya melepaskan kekuatan tanpa akhir, masing-masing dari mereka menyeramkan dan menakutkan, sisik mereka menjorok. Mereka seperti naga sejati, tetapi mereka juga bukan, semuanya spesies yang tidak diketahui. 9 binatang purba bergerak di sepanjang sungai waktu yang besar, membawa kereta emas abadi 9 warna itu saat membantai jalannya. Di kereta perang, gelombang kekuatan kaisar meletus. Kemudian, hamparan hujan cahaya ilahi menyelimuti udara. Seorang kaisar berdiri, melihat ke bawah ke arah ini. Di punggungnya ada sepasang sayap ilahi, seluruh tubuhnya kuat dan suci seperti keberadaan tertinggi yang sempurna. Seluruh sosoknya berevolusi ke keadaan paling sempurna. Ini adalah kaisar setengah abadi lainnya. Bahkan Shi Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Situasinya suram, bagaimana dia harus menghadapi mereka? Ini bukan domain abadi, juga bukan 9 surga 10 bumi. Di masa lalu, dia adalah sosok paling kuat di dunia yang bisa menyapu semua alam, tak tertandingi di alam semesta. Setelah tiba di sini, dia bertemu dengan setengah kaisar abadi yang sama seperti dirinya, beberapa makhluk yang muncul di antara era besar yang tak terhitung jumlahnya, semuanya tinggi di atas. Dapat dikatakan bahwa mereka semua adalah jenis makhluk yang sama. Ketiga sosok kuat ini, jika mereka semua menghadapinya pada saat yang sama, bagaimana dia bisa melawan mereka? Tidak ada makhluk yang bisa tetap abadi selamanya. Kamu mungkin menjadi variabel di era yang hebat ini, tetapi ketika bertemu dengan 3 individu yang sama seperti kamu, apa yang dapat kamu lakukan? Bisakah kamu menentang surga? Kaisar Bulu berbicara, suaranya agak dingin, sangat mendominasi. Dia berdiri di atas kereta perang itu, di tangannya ada tombak kaisar. Ujung tombak meneteskan darah, merah tua dan menyilaukan, sebenarnya setengah darah kaisar abadi. Tombak itu menunjuk ke Shi Hao. Mata Shi Hao berkontraksi. Dia bisa merasakan aura yang akrab. Kaisar setengah abadi dari zaman kaisar runtuh yang sebelumnya melintasi laut alam sendirian dibunuh tepat oleh ketiga ahli ini. Darah di tombak itu miliknya. Jatuhnya seorang kaisar. Shi Hao menghela nafas dengan sedih. Itu benar-benar era keruntuhan kaisar. Usia itu memiliki kaisar setengah abadi yang binasa. Apakah itu akan menjadi gilirannya sekarang? Pertempuran besar yang menentukan turun, situasinya jauh lebih buruk dari yang dia bayangkan. Dia sekarang menghadapi bencana besar hidup dan mati. Aku ingin tahu, makhluk-makhluk yang dipanggil oleh kalian semua, di mana mereka semua? Shi Hao tidak segera mengambil tindakan, malah mengajukan beberapa pertanyaan menyelidik terlebih dahulu. Ada seseorang yang kamu sayangi? Kaisar abu-abu berambut abu-abu bertanya. Pada levelnya, tidak perlu banyak bicara untuk mengetahui apa yang diinginkan Shi Hao. Benar. Shi Hao mengangguk. Tidak banyak yang disembunyikan. Dia ingin melihat orang masa lalu itu. Tiba-tiba, Kaisar abu-abu membuka kehampaan. Sebuah kuil raksasa muncul di kejauhan, tepatnya salah satu istana bimbingan kuno. Ini adalah pintu masuk yang terhubung ke penjara kegelapan. Orang bisa melihat sejumlah besar penjara muncul satu demi satu, naik dan turun di lorong istana bimbingan kuno, naik dan turun di sepanjang sungai besar waktu, melepaskan aura kegelapan yang kuat. Sementara itu sekarang, kesadaran Shi Hao sangat kuat hingga tingkat yang tak terbayangkan, menakutkan tak tertandingi. Dengan satu pemikiran, dia bisa menyapu jutaan li langit yang luas. Bahkan masalah kerajaan tidak bisa disembunyikan darinya untuk waktu yang lama. Sekarang, ketika dia dengan sengaja mencari dengan seluruh kekuatannya, merasakan aura teman-teman lamanya, dia secara alami dapat mencapai apa yang dia inginkan. Dia menemukan mereka? Dia benar-benar menemukan mereka? Dengan suara Hong, kehendak ilahinya dengan paksa membuka penjara. Di dalamnya ada roh primordial seorang wanita yang terus berkedip dengan cahaya. Dia berubah menjadi bentuk manusia, sosoknya ramping dan panjang, lurus dan anggun. Wajahnya sedikit hilang. Setelah terperangkap di penjara kegelapan selama 2 juta tahun, dia sudah kehilangan dirinya sendiri, tidak tahu di mana dia berada, tidak tahu siapa dia. Bangun! Shi Hao melepaskan teriakan ringan, apalagi menggunakan kekuatan magis paling kuat untuk melindungi roh primordialnya, ingin membawanya keluar. Huo Ling Er dihidupkan kembali. Ketika dia melihat orang di kejauhan, meskipun dia dalam bentuk roh primordial, masih ada perasaan air mata panas mengalir. Dia terus-menerus menangis. Mereka benar-benar bertemu, dia benar-benar melihatnya lagi. Shi Hao, apakah itu benar-benar kamu? Dia terisak, wajahnya dipenuhi emosi,
penuh kerinduan yang tak ada habisnya. Dia mengulurkan tangannya, takut dia tidak akan bisa melihatnya lagi segera setelah itu. Ini aku datang untuk membawamu kembali, membawamu pulang. Shi Hao sekarang adalah ahli tingkat kaisar setengah abadi. Bahkan jika ada gunung abadi di depannya, ekspresinya masih tidak akan berubah, namun sekarang, dia malah merasakan semacam perasaan pahit. Ini adalah emosi masa mudanya, benar-benar bertahan sampai hari ini, sampai ketinggiannya saat ini. Kasih sayang masa lalu dan hal-hal lain masih belum padam, mereka masih ada. Mata Huolinger segera menjadi buram karena air mata. Di masa lalu, bunga mulberry api mekar, dia menunggu tahun demi tahun, namun tidak pernah melihat orang itu kembali. Ini berlanjut sampai suatu hari ketika seluruh dunia berubah. Provinsi Xin direbut oleh tangan yang hebat. Sekarang, sudah berapa tahun dia dikurung di penjara kegelapan? Bahkan dia sendiri tersesat, ingatannya kabur, namun dia terbangun lagi, bisa melihat orang itu. Aku mengatakan bahwa bahkan jika kamu tidak ada lagi, aku akan menghancurkan reinkarnasi untuk bertemu denganmu lagi. Shi Hao berkata dengan keras. Aku tahu bahwa kamu pasti akan datang. Huolinger tertawa dan menangis, air mata berjatuhan. Aku akan membawamu keluar dari sini, kata Shi Hao. Siapa yang bisa kamu bawa pergi? Kaisar Agung berkata dengan dingin. Aku akan membawa mereka semua kembali. Shi Hao berteriak. Dia sedang mencari Meng Tianzheng, dia ingin bertemu dengan senior yang sangat dia hormati ini. Namun, saat ini, Kaisar Agung mengambil tindakan. Sebuah tangan besar menekan ke arah Huolinger, kejam dan dingin, ingin menghapus jejak jiwanya. Kamu berani? Alis tajam Shi Hao berdiri tegak, ekspresinya garang. Dia akhirnya bertemu Huolinger lagi setelah bertahun-tahun, namun Kaisar Agung berusaha membunuhnya. Bagaimana dia bisa mentolerir ini? Dia sudah lama membuat persiapan. Cahaya warna-warni merah meletus, kekuatan magis membungkus Huolinger. Dia merobek istana bimbingan kuno, dengan cepat bergegas keluar dari dalam. Pada saat ini, Kaisar Abu-Abu juga mengambil tindakan. Rambut abu-abunya yang panjang berserakan, tubuhnya melayang di udara, tinju menghantam Shi Hao, mendominasi tanpa bisa dibandingkan. Tubuh sejati Shi Hao membawa Huolinger. Dengan mengangkat tangannya, semua jenis teknik rahasia yang paling kuat muncul. Seluruh tubuhnya bersinar seperti nyala api yang menyala, bahkan membuat banyak bintang di luar angkasa berubah menjadi bubuk. Pada saat yang sama, Kaisar Bulu mengambil tindakan. Dia berdiri di atas kereta perang kuno itu, bergerak di belakangnya adalah sepasang sayap ilahi, seluruh tubuhnya melepaskan kecemerlangan keberuntungan. Ini terutama terjadi dengan tombak Kaisar di tangannya, meneteskan darah, melepaskan pancaran darah yang menyilaukan. Itu menusuk ke arah Shi Hao, menembus ke dalam kosmos yang besar. Ketika seseorang seperti ini mengambil tindakan, serangan apapun bisa melenyapkan dunia, apalagi ketika tiga ahli hebat mengepung dan menyerang Shi Hao. Tempat ini menjadi semakin menakutkan. Tempat ini meledak, langit dan bumi terbelah, banyak bintang di luar angkasa bahkan menguap, berubah menjadi tidak ada. Kekacauan primal melonjak gila-gilaan, tempat ini seolah kembali ke zaman penciptaan dunia. Ada tabrakan hebat yang terus terjadi. Tubuh Shi Hao terhuyung-huyung, batuk seteguk darah. Setelah menderita serangan dari tiga ahli hebat, dia merasa sangat tegang. Satu kesalahan dan dia akan dihancurkan di sini. Lingkungannya terputus oleh kekuatan tingkat kaisar, membuat kemajuannya sangat tegang. Meskipun dia melepaskan kekuatan magis untuk melindungi Huolinger, dia tidak bisa membawanya keluar. Alasan paling penting adalah karena kekuatan Kaisar Agung terlalu besar, secara langsung ingin membunuh Huolinger. Saat mengeksploitasi situasi ini di mana dua kaisar setengah abadi menghentikan Shi Hao, dia menekannya dengan seluruh kekuatannya. Ini adalah kesepakatan diam-diam yang terjadi di antara mereka bertiga. Mereka ingin membunuh Huolinger tepat di depan Huang, mengganggu jantung Dao dan kondisi mentalnya. Orang bisa melihat bahwa di bawah tekanan tangan besar Kaisar Agung, kekosongan itu hancur. Cahaya abadi yang melindungi Huolinger berkedip, siap untuk keluar kapan saja. Shi Hao meraung seperti binatang yang terluka. Lopul di atas kepalanya melonjak, inti pedang terbang keluar, meretas keluar. Shi Hao habis-habisan. Dalam cahaya yang menyilaukan, Shi Hao membantai jalannya, menghancurkan Kaisar Abu-Abu dan menyerang Kaisar Agung. Adapun di belakangnya, ada celah yang terungkap. Tombak abu-abu Kaisar Bulu menusuk bahunya, darah menyembur keluar. Ini adalah tombak Kaisar, surga kekuatan penghancurnya meluap. Tulang bahu Shi Hao segera meledak, darahnya memercik ke langit berbintang. Bumi yang besar juga runtuh, kekuatan tombak ini tidak ada bandingannya. Namun, setelah membayar harga ini, Shi Hao membantai jalan keluarnya. Saat bergegas keluar, dia bertukar telapak tangan dengan Kaisar Agung. Shi Hao memblokir serangan yang pasti akan membunuh Huolinger, menahan Kaisar Agung. Keduanya sangat gemetar, kekuatan Dao besar melonjak. Kekuatan yang ditampilkan oleh bentrokan jenis ini terlalu besar. Cahaya di sekitar tubuh Huolinger akhirnya menjadi redup, segera pecah berkeping-keping.
Ini adalah roh primordial. Jika jejaknya hancur, ini berarti dia akan mati. Shi Hao meraung, suaranya mengguncang tanah kuno terakhir ini, dengan panik mengambil tindakan. Dia melepaskan kekuatan hidup dan berkah alami yang tak ada habisnya, menghentikan Huo Ling-er dari kebinasaan. Huang, terima kematian! Kaisar Abu-Abu berteriak, membantai jalannya lagi. Telapak tangan dan jari-jarinya bersinar, menyerang ke arah Shi Hao. Dia hanya seorang wanita. Kamu memiliki terlalu banyak yang tidak bisa kamu lepaskan. Pada akhirnya, nasibmu pasti akan sengsara. Kaisar Agung berbicara. Telapak tangan dan jari-jarinya menjadi lebih dan lebih cemerlang, mengirim mereka meretas ke arah Shi Hao. Adapun Kaisar Bulu, dia tidak mengatakan apa-apa, langsung mengirim tombak Kaisar, melepaskan serangan mengejutkan langit lainnya. Pancaran darah merobek alam semesta, tidak ada yang tidak bisa menembusnya. Tubuh Shi Hao bergetar hebat. Meskipun dia mengeluarkan semua jenis senjata untuk melindungi dirinya sendiri, di bawah serangan gabungan dari 3 ahli hebat, darah masih mengalir dari sudut bibirnya. Itu terlalu berbahaya sekarang. Dia menggeser tubuhnya ke samping, menghindari 3 ahli hebat. Meskipun jejak Huo Ling-er hancur berkeping-keping, di bawah teknik misterius keberuntungan alaminya, mereka bergabung kembali. Shi Hao! Huo Ling-er meneteskan air mata, sangat panik dan cemas. Baru saja, meskipun itu adalah bentrokan sesaat, dia tahu bahwa dalam waktu sesingkat itu, Shi Hao mengalami ujian hidup dan mati. Demi menyelamatkannya, dia bertarung dengan panik, menahan pukulan berat musuh. Misalnya, tulang bahu kirinya bahkan baru saja meledak, tertusuk oleh ujung tombak itu, terkoyak oleh hukum Kaisar Bulu, dan kemudian meledak di sana. Jangan bertarung seperti itu untukku lagi, kamu tidak bisa mati. Huo Ling-er terisak-isak, benar-benar sangat khawatir. Dia bahkan ingin kembali ke penjara kegelapan, takut dia hanya akan menjadi beban bagi Shi Hao, mempengaruhi pertempuran besar berikutnya. Pertempuran hebat hari ini pasti akan membuat langit dan bumi runtuh. Apa yang disebut istana kuno bimbingan, penjara kegelapan, dan lainnya mungkin sudah tidak ada lagi, jadi bagaimana aku bisa membiarkanmu terus tinggal di tempat seperti itu? Shi Hao diam-diam menjelaskan. Huang, kamu memiliki beberapa keterampilan. Kaisar Agung berkata. Namun, niat membunuhnya yang dingin tidak berkurang sedikit pun, auranya menjadi semakin menakutkan. Shi Hao mengerutkan kening. Dia menyelidiki penjara kegelapan melalui istana kuno bimbingan, mencari Meng Tianzheng. Ini adalah seorang tetua yang menunjukkan kebaikan tanpa akhir, dia harus menyelamatkannya. Dapat dikatakan bahwa tanpa Meng Tianzheng, tidak akan ada Kaisar Surgawi Huang saat ini. Menggunakan tubuh sebagai benih terlalu sulit. Di masa lalu, Meng Tianzheng membantunya, membimbingnya di jalan ini, menggunakan terlalu banyak perhatian yang cermat. Akhirnya, Shi Hao menemukannya, dengan paksa membuka penjara. Seperti yang dia katakan kepada Huo Ling-er, hari ini, tempat ini pasti akan hancur. Dia khawatir bahkan penjara kegelapan tidak akan terus naik dan turun, bahwa dia mungkin selamanya kehilangan teman-teman lama itu. Kali ini, apa yang Shi Hao buka bukan hanya 1 atau 2 penjara kegelapan, melainkan sekelompok dari mereka. Terkunci di penjara-penjara ini semua orang menyedihkan yang terjebak di sini. Kembali. Shi Hao meraung. Dia melindungi Meng Tianzheng dan beberapa roh primordial lainnya, membantai jalan keluarnya. Kaisar Agung mengambil tindakan lagi, tangan besar yang kejam menutupi langit dan bumi, menghentikan setiap gerakan Shi Hao, ingin membunuh roh primordial Meng Tianzheng. Ini, tanpa diragukan lagi, adalah pertempuran besar lainnya. Jika Shi Hao ingin membantu Meng Tianzheng, dia harus membayar harganya sendiri. Dalam cahaya abadi, di bawah tombak yang menakutkan dan energi ungu yang meningkat, dia bertarung melawan 3,5 kaisar abadi sendirian. Semangat primordial Great Elder juga hancur. Bahkan dia sendiri memiliki banyak lubang darah, jejak telapak tangan yang menakutkan dan lubang tinju yang melewati tubuhnya, kondisinya sangat mengerikan. Orang harus memahami bahwa ini adalah luka yang ditinggalkan oleh setengah kaisar abadi. Hanya dengan membayar harga seperti ini, Shi Hao dapat melindungi roh primordial tetua agung, membawanya ke sisinya. Shi Hao berdiri di kejauhan, diam-diam mengobati lukanya. Dagingnya dipulihkan, tetapi setengah hukum kaisar abadi masih kusut di tubuhnya, dia harus perlahan menetralisirnya. Jika kamu memiliki terlalu banyak keraguan di dalam, kematianmu akan sangat menyedihkan. Evaluasi Kaisar Agung sangat tidak sopan, percaya bahwa hal-hal yang tidak bisa dilepaskan oleh Shi Hao terlalu banyak. Kalau begitu, aku akan mengirimimu hadiah perpisahan yang bagus. Kaisar Bulu berdiri di atas kereta perang, tidak pernah turun selama ini, memandang rendah segalanya. Dia memegang tombak Kaisar di satu tangan, melambaikan tangannya dan berkata, pembantaian menuju domain abadi. Setelah kata-katanya terdengar, di batas cakrawala, sosok muncul tanpa henti. Kemudian, kereta perang bergemuruh, sekelompok orang muncul, semuanya membawa surga yang meluapkan kekuatan kegelapan. Mata Shi Hao menjadi dingin. Dia melihat pasukan itu, para pemimpinnya adalah tokoh tingkat Raja Abadi, sekelompok raja yang jatuh.
Tiba-tiba, tubuhnya menjadi kaku, pupil matanya berkontraksi. Dia melihat tubuh Great Elder Meng Tianzeng. Itu membawa energi kegelapan, kekuatan yang luar biasa. Raja abadi yang jatuh. Itu adalah daging Meng Tianzeng, sudah menjadi raja yang jatuh setelah 2 juta tahun. Shi Hao tidak terlalu terkejut tentang ini. Orang harus memahami bahwa ketika pertempuran di Desolate Pass berakhir, Tetua Agung Meng Tianzeng menjadi abadi di lingkungan di mana kenaikan abadi tidak mungkin. Selain itu, Meng Tianzeng sebelumnya juga berjalan di jalur tubuh sebagai benih, setengah langkah dari kesuksesan. Hanya Shi Hao yang mengikutinya di jalan ini. Isi ke sisi lain dari Laut Realm, bawa kembali orang-orang kita. Jika ada yang tampak aneh, bunuh mereka semua. Kaisar Bulu berkata. Ekspedisi macam apa ini? Shi Hao menggigil kedinginan. Para pemimpin raja yang jatuh ini, jika mereka membantai jalan mereka ke sisi lain Laut Alam, itu akan menjadi bencana yang terlalu besar. Mereka bahkan memiliki badai kegelapan di pihak mereka. Dipahami, makhluk-makhluk ini hanya memiliki satu kata sebagai jawaban, rapi dan teratur, keras dan kuat. Niat membunuh segera meluap ke langit, mengguncang tanah kuno terakhir ini. Di kedalaman bumi yang besar, sebenarnya ada pasukan yang hebat. Ada makhluk yang meniup trompet-trompet. Pada saat yang sama, di dekat Laut Realm, ombak besar mengalir ke langit, simbol dao besar meletus, melonjak menuju Laut Realm. Ini adalah keong ajaib yang dianugerahkan oleh seorang kaisar setengah abadi. Ketika ditiup seperti ini, itu hanya akan membuat langit dan bumi terbelah. Pasukan ini akhirnya melanjutkan perjalanan mereka, menyeberang ke tanah kegelapan, ingin menuju ke pantai lain dari Laut Realm. Tentu saja, mereka tidak akan benar-benar menghabiskan ratusan ribu hingga jutaan tahun, karena ada jalan yang dibuat oleh Istana Bimbingan Kuno, yang dapat membawa mereka langsung ke sisi lain dari Laut Realm. Shi Hao tidak ikut campur. Dia menatap ke depan. Segera setelah itu, dia melihat orang lain yang dikenalnya. Pupil matanya menjadi semakin dingin, melihat Immortal Wang. Dia benar-benar ada di sini. Setelah 2 juta tahun, dia sudah menjadi ahli tingkat Raja Abadi. Mengenai kultivasi orang ini, Shi Hao tidak terlalu terkejut. Itu karena saat itu, satu-satunya yang benar-benar bisa menghadapi Meng Tianzeng adalah Immortal Wang. Namun, dia sepertinya tidak tersesat. Saat ini, dia mengungkapkan senyum ke arah Shi Hao, agak aneh, benar-benar mengenalinya. Kamu mengingat aku? Suara Shi Hao sangat dingin, matanya dalam. Tentu saja, aku selalu menjadi diri aku sendiri. Di masa lalu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Setelah turunnya Istana Bimbingan Kuno, roh primordial aku, tulang, dan bagian lainnya tersebar di Desolate Border. Kata Wang Abadi. Tulang Qin Hao dan tulang Immortal Mu telah dikumpulkan oleh aku. Wang Abadi menambahkan. Kamu pantas mati, teriak Shi Hao. Tepat pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Di pasukan itu, Meng Tianzeng tiba-tiba berbalik, di tangan kanannya sebuah pisau melengkung. Dia meretasnya dengan keras, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Kepala Immortal Wang telah dihapus, roh primordialnya terkoyak. Ini adalah peristiwa yang tak terduga, bahkan membuat 3 kaisar setengah abadi terkejut. Mereka tidak menyangka Meng Tianzeng akan mengambil tindakan seperti ini. Kenapa dia mau memberontak? Pada saat yang sama, Shi Hao tergerak. Dia bergegas, lama membuat persiapan. Itu karena saat itu, Meng Tianzeng yang jatuh masih menyelamatkannya setelah jatuh ke dalam kegelapan. Ketika keabadian yang hancur itu mengundang keabadian sejati untuk membunuhnya, kegelapan Meng Tianzeng sebelumnya mengambil tindakan, membunuh keabadian sejati itu dan menyeret mayatnya. Ada desas-desus bahwa di antara mereka yang jatuh ke dalam kegelapan, ada beberapa orang yang, meskipun tersesat, masih memiliki beberapa naluri, bahkan beberapa ingatan. Ini disebabkan oleh beberapa roh primordial asli yang tersisa. Jelas bahwa Tetua Agung berada dalam situasi seperti ini. Shi Hao mengambil tindakan, tinju turun. Wang Abadi meledak. Meskipun roh primordial Raja Abadi tidak mudah dihancurkan, sebelum kekuatan setengah Kaisar Abadi, itu tidak banyak, tubuh dan roh binasa. Pada saat yang sama, daging Meng Tianzeng dilindungi di sisi Shi Hao. Kali ini, 3 ahli kaisar setengah abadi yang hebat tidak menyerang Shi Hao, malah mulai berpikir sendiri. Situasi Meng Tianzeng membuat mereka terkejut. Pada akhirnya, tubuh kaisar meletus. Shi Hao sekali lagi menghadapi 3 kaisar setengah abadi yang hebat sendirian, pertempuran sangat intens, darah kaisar memercik kemana-mana. Mereka langsung bertarung hingga klimaks. Dalam pertempuran besar ini, ketiga kaisar itu kejam. Meskipun pertempuran sudah mempengaruhi pasukan besar yang jauh, pasukan mereka sendiri, mereka tidak peduli sama sekali, masih menyerang dengan ganas. Ekspresi mereka dingin, seperti gletser yang tidak pernah mencair bahkan setelah berabad-abad berlalu. Mereka ingin membunuh Shi Hao, menghilangkan ancaman terbesar ini. Raja-raja abadi yang jatuh dengan cepat memimpin pasukan ini mundur. Namun, meskipun demikian,
masih ada sekelompok orang yang berubah menjadi hujan cahaya, seolah-olah menguap ke udara tipis, tubuh dan jiwa mereka binasa, tidak dapat menahan sama sekali. Pada kenyataannya, hanya ada beberapa riak yang melonjak, mempengaruhi mereka, namun orang-orang ini meledak menjadi kabut berdarah, mayat mereka tidak terlihat, roh dan tubuh keduanya binasa. Setengah kaisar abadi berada di atas, mustahil untuk ditandingi. Kerusakan yang disebabkan oleh serangan acak apapun sudah tak terbayangkan. Ekspresi Shi Hao sangat dingin. Dia melihat celah antara dirinya dan ketiga kaisar, atau mungkin bisa disebut perbedaan. Demi menyelamatkan Huo Ling-er dan Meng Tianzheng, dia tidak ragu untuk melakukan serangan mereka. Tulang bahunya meledak dan dadanya hancur oleh tinju Kaisar Agung, berlumuran darah, terhubung dari depan ke belakang. Jejak telapak tangan Kaisar Abu-Abu menabrak tubuhnya, membuatnya pecah, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Sementara itu, ketiga kaisar itu dingin dan tanpa ampun, mampu menyerahkan apapun. Mereka sama sekali tidak peduli dengan hal-hal eksternal, tidak ragu-ragu untuk mengorbankan pasukan mereka. Misalnya, ketidakpedulian terhadap Shi Hao yang membunuh Immortal Wang barusan. Di mata mereka, mungkin tidak lebih dari seekor semut yang sedikit lebih kuat dan lebih menonjol. Shi Hao menggigil dalam hati. Makhluk yang tidak berperasaan ini, yang tidak merasakan penyesalan sedikit pun dalam membantai orang-orang biasa, adalah yang paling menakutkan. Bahkan jika dia bertarung sampai dia menjadi gila, akan sulit untuk menemukan kelemahannya. Terlepas dari apakah itu Huo Ling-er atau Meng Tianzheng, di mata mereka, mereka bukan apa-apa, apakah mereka hidup atau mati tidak penting. Mereka hanya memiliki satu tujuan, yaitu membunuh Shi Hao. Hanya anak muda yang mencapai level mereka, seseorang yang tidak takut korosi kegelapan, yang menjadi ancaman terbesar. Betapa menyedihkan, betapa menyedihkan. Setelah waktu yang tak berujung berlalu, semua kebanggaan surga pada akhirnya tidak menghasilkan apa-apa, selama ini terbuang sia-sia. Kaisar zaman ini seharusnya dihapus saja. Suara Kaisar Agung dingin seperti kutukan. Di belakangnya ada negara kuno yang terbentang sejauh mata memandang. Itu muncul tiba-tiba, perkasa dan kuat. Ini adalah gelombang kekuatan, juga seperti semacam takdir surgawi dunia bawah yang mengganggu dunia, meramalkan situasi Shi Hao. Kaisar Agung menunjukkan metode ini, menggunakan mantra kutukan untuk menyerang Shi Hao. Ketika itu berkaitan dengan kekuatan kutukan, terlepas dari jenisnya, itu adalah kemampuan ilahi yang misterius dan aneh, tidak mungkin untuk dipertahankan secara efektif. Benar saja, Shi Hao merasa seolah-olah kekuatannya yang tak ada habisnya dicabik-cabik oleh seseorang, sebuah celah diretas, sikapnya yang tak tertandingi, dipotong. Kaisar Abu-Abu berteriak, rambut abu-abunya berhamburan. Niat tinjunya yang kuat menghancurkan kubah langit, semua hal layu. Tidak ada yang bisa menghentikan jejak tinjunya yang tak tertandingi. Ketika kekuatan Shi Hao bocor, dia melepaskan serangan gila. Jejak tinjunya bersinar, menembus usia dan langit yang tak berujung, mengungkapkan yang abadi. Sungai waktu hancur di bawah kakinya. Saat ini, dia gila dan tak tertandingi. Shi Hao menghadapinya secara langsung. Dia sendiri awalnya sedikit lebih kuat, tapi sekarang, dia merasa sedikit tegang. Lengannya mati rasa, tubuhnya terhuyung ke belakang. Ini membuatnya khawatir. Kekuatan kutukan Kaisar Agung membuat orang lain ngeri, efektif melawannya. Itu tanpa bentuk mengurangi kekuatannya yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, serangan Kaisar Bulu tiba. Tombak ilahi yang cemerlang menerangi era besar satu demi satu. Tombak merah tua yang diwarnai dengan darah memancarkan cahaya, memotong era besar ini. Ini benar-benar kekuatan besar yang tak tertandingi. Tombak perang Kaisar Bulu menjadi bagian dari tubuhnya, tak terbendung. Tidak ada musuh yang bisa menghalangi jalannya, itu bisa merobek segala usia. Kiang! Shi Hao menyingkir, tetapi pada akhirnya, dia masih tidak punya pilihan selain menyerang dengan telapak tangannya, menghancurkan tombak ini. Itu karena tombak ini terkunci padanya, tidak ada cara untuk menghindarinya. Kolam hukumnya sendiri, pedang abadi, dan senjata lainnya telah digunakan, mencoba melawan dua artefak magis tingkat kaisar setengah abadi. Ini adalah bentrokan besar hidup dan mati. Telapak tangan Shi Hao terkoyak. Tombak tingkat kaisar setengah abadi memotong celah, darah mengalir keluar, sangat merah, tampak sangat suram. Setengah darah kaisar abadi tersebar di kehampaan, mewarnai dunia ini menjadi merah. Apakah ini juga meramalkan akhir yang suram? Di masa lalu, pendahulu itu mati tepat di bawah ujung tombak ini. Pada akhirnya, kamu juga akan mengikuti jejaknya. Kaisar Bulu berkata. Dia sangat kuat, seluruh tubuhnya gemerlap. Sayap di belakangnya adalah ilahi dan tanpa cacat. Dia berdiri di atas kereta perang itu, tampak seperti menyendiri dan terpencil, memiliki semacam perasaan transenden dan tak tertandingi. Namun, tombak perang di tangannya sepertinya tidak cocok dengan gayanya. Itu terlalu ganas, ujung tombaknya berdarah, berkedip-kedip dengan cahaya yang menyeramkan, seolah-olah bisa melahap jiwa. Ini melepaskan cahaya merah yang menyilaukan sampai ekstrim.
Seolah-olah matahari yang menyala-nyala berwarna darah bergerak melintasi langit. Individu dari zaman Kaisar Runtuh itu terkait dengannya. Tombak ini menusuk dahi Kaisar yang setengah abadi itu, menghancurkan jiwanya, akhirnya mengakhiri hidupnya. Ini adalah tombak perang pembunuh Kaisar. Terlepas dari apakah itu di masa lalu, sekarang, atau di masa depan, itu akan selalu menjadi salah satu senjata paling kejam di bawah langit. Pertempuran ini berlanjut sampai langit menjadi keruh dan bumi menjadi redup, matahari dan bulan sama-sama hancur. Mereka berjuang menuju kekacauan utama, serangan acak apapun yang melibatkan hidup dan mati suatu dunia, mustahil untuk diduga. Shihao meraung. Dia berjuang dalam pertempuran yang paling sulit dalam hidupnya. 3 makhluk yang tidak lebih lemah dari dirinya sedang bertarung sengit, bertarung sampai akhir. Ini adalah bencana kematian. Ketika dia bertarung sejauh ini, bahkan jika dia memiliki tubuh yang tidak dapat binasa, dia masih memiliki bekas luka yang lama. Hukum Dao besar dari setengah Kaisar abadi tidak mudah untuk dihapus. Misalnya, saat ini, Kaisar abu-abu berambut abu-abu, bilah telapak tangannya ditebaskan ke punggungnya. Ketika luka mengerikan itu terbelah, bahkan tulang-tulangnya bisa terlihat, serta organ-organ dalamnya. Ini adalah pedang yang memotongnya dari belakang. Itu karena ia membawa hukum seorang kaisar setengah abadi, jadi itu menghentikan penyembuhan tubuhnya yang tidak dapat binasa. Dalam pertempuran berikutnya, darah Kaisar Shihao berceceran keluar, pemandangannya suram dan menakutkan. Huang, perjuanganmu sia-sia. Kamu pasti akan mati, menjadi segumpal api. Kaisar abu-abu berteriak. Kaisar Agung menyerang. Dia tidak hanya mahir dalam kekuatan kutukan, kekuatan bertarungnya juga sangat kuat. Energi ungu berputar ke atas, sejumlah besar kekacauan utama berubah menjadi warna ungu emas, mengembun di depan tubuhnya. Kekuatan Kaisar Agung tak tertandingi, sosoknya membawa energi ungu yang tak terlukiskan. Seluruh keberadaannya naik ke puncak ekstrim tingkat Kaisar setengah abadi, dan kemudian dia membantai jalannya menuju Shihao. Ini adalah manfaat menyerang dari semua sisi, ketiga Kaisar punya cukup waktu untuk mempersiapkan serangan mereka. Di lautan kekacauan utama ini, telapak tangan Kaisar Agung turun. Lautan kekacauan primal yang tak berujung bergetar. Tiba-tiba, ada tangan besar berwarna ungu yang terbentuk di sini. Ini terbentuk dari kekacauan utama, menjadi satu dengan tangan Kaisar Agung. Ini bukan serangan acak, melainkan jenis metode pembunuhan penghancuran generasi. Baru saja, Kaisar Agung terus membentuk jejak hukum, membangun langit dan bumi. Ini adalah kekuatan yang paling primitif, menakutkan yang tidak bisa dibandingkan. Dia memadatkan jenis kekuatan yang membelah surga ini bersama-sama, sekarang membiarkannya meletus sepenuhnya. Dia membuka surga dalam kekacauan utama, menyerang Shihao dengan kekuatan ini. Batu kecil yang menyedihkan bangkit ketika dia masih muda, terus maju ke depan, jalur kultivasinya benar-benar menakjubkan dan luar biasa, memandang rendah semua jenius di dunia ini. Namun hari ini, dia memiliki musuh yang menyerang sisi dan punggungnya, terus mundur, batuk darah dari mulutnya. Kekuatan penciptaan surga melonjak. Ini adalah serangan yang sudah dipersiapkan Kaisar Agung sejak lama. Itu membuat Shihao terguncang ke titik di mana dia bahkan tidak bisa berdiri diam, banyak bagian tubuhnya retak, darah terus mengalir keluar. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa hukum penciptaan surga tetap ada di tubuhnya, membuatnya menderita bahaya hidup dan mati. Shihao mengangkat kepalanya, melepaskan raungan besar ke langit. Kepalanya yang berlumuran darah bahkan menari-nari dengan gila-gilaan. Dia membakar darah aslinya, mendorong kekuatannya menuju puncak absolut. Niat tinju yang tak terpadamkan, kemauan yang pantang menyerah, itu membuatnya sangat gigih. Meskipun dia hampir mengeluarkan organ dalamnya, dia masih terus membantai keluar, tidak mau menyerah dan menundukkan kepalanya. Bukan karena dia lebih rendah dari yang lain, melainkan karena tiga kaisar menyerang. Tidak ada yang bisa menahan ini, tidak mungkin untuk bertahan. Itu karena mereka semua adalah makhluk dengan level yang sama, beberapa setengah kaisar setelah bertahun-tahun tanpa akhir. Siapa yang jauh lebih lemah dari yang lain? Mereka adalah ahli yang duduk pada pijakan yang sama untuk memulai. Sekarang, 3 dari mereka mengepung dan menyerang satu orang, keuntungan besar seperti ini, siapa yang bisa menetralisirnya? Membunuh. Kepala Shihao acak-acakan, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia menampilkan metode besar transformasi perwujudan, tetapi jika dia ingin berhasil dengan metode misterius jenis ini, kondisinya sangat sulit. Dia membutuhkan sosok yang cocok untuk digunakan sebagai referensi. Ada individu yang cocok di sini, 3 kaisar agung tepat di depan matanya, tetapi apakah itu akan berhasil? Ketika dia memproduksinya, siapa yang akan dia bantu? Namun, Shihao menjadi gila, masih melakukannya. Dia menggunakan metode besar transformasi perwujudan, ingin menghasilkan kaisar abu-abu, kaisar agung, dan kaisar bulu. Sosok buram secara bertahap muncul. Hanya saja, kekuatan magis dari 3,5 kaisar abadi yang agung mencapai surga, kekuatan ilahi tak tertandingi, yang mana di antara mereka yang merupakan sosok sederhana.
Mereka segera menyadari sesuatu, langsung menekan Shi Hao bersama-sama. Sosok-sosok buram itu segera dihancurkan. Teknik ini tidak berhasil, itu ditekan. Dia tidak bisa menggunakannya sama sekali, itu tidak efektif. Semua alam rahasia Shi Hao bersinar, suara kitab suci dirilis. 3 gelombang energi jernih muncul, bergegas keluar, berubah menjadi 3 prajurit. Seseorang tampaknya hidup di masa lalu, tidak ternoda oleh karma dunia saat ini, yang tampaknya hidup di masa depan, menampilkan semua jenis teknik yang menakjubkan, beresonansi dengan tahun-tahun, yang satu menjulang di dunia sekarang, bergabung dengan Shi Hao, membuatnya menjadi lebih kuat. Ini masih tidak bisa mengubah akhirmu yang suram. Kaisar Agung berkata dengan dingin. Tubuh mereka bersinar, masing-masing melepaskan tubuh magis, mencoba menyerang tubuh yang bergegas keluar dari tubuh Shi Hao, melingkari dan menyerang bersama. Kereta perang Kaisar Bulu dikirim terbang oleh Shi Hao yang sekarang mengamuk karena pertempuran. 9 binatang purba itu semuanya meledak, mati dengan menyedihkan di tempat. Sebelumnya, seluruh tubuh Kaisar Bulu bersinar, simbol pelindung tubuh setengah abadi tingkat Kaisar juga menutupi kereta perang dan binatang buas kuno, membuat mereka kebal terhadap semua metode. Namun, sekarang sudah ditembus. Mata Shi Hao merah karena berkelahi. Sekarang dia merasakan bahwa semuanya hari ini menunjuk pada bencana, dia ingin bertarung dalam pertempuran berdarah sampai akhir. Kaisar Bulu sangat kuat. Dia menggerakkan sepasang sayap, menerbangkan kekacauan utama, menyapu segalanya. Di bawah koordinasi 2 lainnya, dia ingin menahan Shi Hao. Tubuh 3 kaisar besar bersinar pada saat yang sama, membuat sosok Shi Hao menjadi kaku, gerakannya tidak lagi secepat sebelumnya. Garis darah mengalir keluar. Itu karena tombak perang pembunuh kaisar membawa gelombang darah, muncul dari perut Shi Hao. Itu menusuk melalui tempat itu, apalagi memotong tempat itu. Ini adalah pertempuran antara setengah kaisar abadi, hukum Dao tidak ada habisnya. Cedera Shi Hao untuk sementara sulit disembuhkan, dibanjiri dengan hukum Kaisar Bulu. Saat bertarung dalam pertempuran hebat ini, bahkan ususnya hampir tumpah. Saat ini, hukum Dao terjalin, membatasi tempat ini, Huang tertahan di dalam. Kemampuan ilahinya yang tak tertandingi bahkan tidak dapat ditampilkan, 3 kaisar menekannya bersama. Di dunia ini, tidak ada yang bisa membantunya. Perjalanannya sampai sekarang juga cemerlang dan mulia, dia telah mengabaikan semua yang ada di bawah langit sebelumnya. Namun, hari ini, dia akan mati. Di dunia tanpa batas ini, tidak ada yang bisa membantunya, tidak ada yang bisa bertarung di sisinya. Hanya dia sendiri, kesepian dan kesepian, dia yang melintasi Laut Realm, namun akhirnya menderita kesimpulan seperti ini. Membunuh. Rambut panjang Shi Hao berserakan, darah merah mengalir keluar. Dia terhuyung-huyung, tetapi terus berjuang. Apakah kalian semua masih tidak akan pergi? Apa yang kamu tunggu? Kaisar Bulu berbicara, suaranya melewati lautan kekacauan utama, ke dunia kegelapan besar, ke tanah kuno pamungkas. Ketika para ahli yang jatuh mendengar perintahnya, keong ajaib diledakkan lagi, mengguncang Laut Realm mereka hendak berangkat. Sedikit lebih berhati-hati, jangan hancurkan alam kuno itu. Itu adalah tempat kelahiran orang-orang kegelapan, jangan terlalu ganas. Kaisar Bulu berkata dengan acuh tak acuh. Ketika Shi Hao mendengar ini, dia benar-benar ingin menjadi gila. Dia sudah lama meramalkan ini, tetapi dia masih meledak dengan kemarahan. Di masa lalu, selalu ada rumor ini. Tanah asli itu selalu menciptakan makhluk kegelapan untuk sisi Laut Realm ini. Sekarang setelah dikonfirmasi oleh seorang kaisar setengah abadi secara pribadi, kemarahan Shi Hao melonjak ke langit. Pasukan besar kegelapan berangkat. Ketika keong ajaib terdengar, Laut Realm melonjak, banyak simbol Dao besar dan padat menyebar, menjadi badai. Adegan ini sangat mengerikan. Alis Shi Hao berkerut dalam. Dia mencoba menyerang untuk menghentikan pasukan besar itu, tetapi dia gagal. 3 kaisar setengah abadi yang hebat mengambil tindakan bersama untuk menghentikannya. Dia sendiri bahkan dalam situasi yang mengancam nyawa, mungkin jatuh di sini, baik tubuh dan jiwanya binasa. Hong! Tiba-tiba, di mana Shi Hao berada, teks tulang menjadi padat, simbol tak berujung terjalin. Itu adalah teks tulang alaminya. Jenis teknik berharga ketiga muncul. Pada saat itu, energi darahnya melonjak, kekuatan magis meletus. Kecepatannya segera melonjak lagi. Dia kehilangan 2 potong tulang makhluk tertinggi, tetapi justru karena inilah dia menghasilkan jenis teks tulang yang lebih kuat, membentuk jenis teknik rahasia aneh yang tak tertandingi. Simbol-simbol ini dapat melengkapi kekuatan magis, kecepatan, dan area lainnya, membuat kekuatannya terus meningkat. Saat ini, Shi Hao meletus dengan kekuatan. Semua jenis teks tulang menopang tubuhnya, dan kemudian dia menghancurkan penghalang cahaya 3 kaisar agung, berjuang bebas dari tekanan. Secara instan meningkatkan kekuatanmu beberapa kali, 10 kali, bahkan mungkin lebih, tapi ini masih belum cukup. Kami memiliki kemampuan berbeda yang dapat memecah jenis teknik ini. Kaisar Agung mencibir, tidak takut sama sekali. Pada kenyataannya, pada level mereka,
Mereka semua memiliki teknik untuk meningkatkan kekuatan mereka, atau bagaimana mereka bisa menjadi kaisar abadi? Mereka mahir dalam semua teknik tak tertandingi yang telah muncul sebelumnya dalam sejarah. Benar saja, Kaisar Agung dan Kaisar Abu-Abu juga memiliki beberapa metode. Sambil mundur dan menghindari serangan Shi Hao, kekuatan mereka sendiri juga melonjak, aura mereka mulai menjadi lebih menakutkan. Pergilah, kalian semua bisa pergi, bawa kembali orang-orang kegelapan. Era besar telah berlalu satu demi satu, sekarang saatnya untuk panen besar lainnya. Kaisar Bulu berkata. Dia memerintahkan orang-orang yang sedang menyeberangi laut untuk mengambil jalan yang dibuat oleh Istana Kuno Bimbingan, dengan cepat menyeberang ke seberang laut dengan cara ini. Setelah bertahun-tahun, mereka selalu hanya membuat gerakan kecil, hanya membimbing beberapa makhluk berevolusi kegelapan, tidak pernah mengerahkan kekuatan besar seperti itu. Setelah terakumulasi sampai sekarang, jumlah Raja Abadi di domain abadi dan laut alam tidak sedikit. Di mata Kaisar Setengah Abadi, sudah waktunya untuk panen yang melimpah, untuk membimbing mereka semua di sini. Rambut Shi Hao terbang kemana-mana dengan tidak teratur. Dia berlumuran darah dan bekas luka. Dia melepaskan raungan besar, menghasilkan tubuh magis raksasa. Kemudian, dia menggunakan semua jenis teknik rahasia, membiarkannya meledak di sini. Ini adalah pertempuran yang intens. Dengan suara peng, lengan kanan Shi Hao berubah menjadi naga sejati, tangisan drakonik mengguncang 9 langit. Dia menampilkan teknik berharga naga sejati yang tak tertandingi, berbenturan dengan Kaisar Abu-Abu. Tangannya yang lain berubah menjadi tangan Phoenix merah, paruh burung itu kokoh, merah seperti berlian darah, mampu menembus semua penghalang. Shi Hao menjadi gila. Ketika lengannya disilangkan, naga dan Phoenix menari bersama, membantai ke depan bersama. Dari lengannya, satu adalah naga sejati, satu lagi adalah Phoenix darah yang melebarkan sayapnya. Sekarang, keduanya terjalin, seolah-olah sepasang gunting naga Phoenix terbentuk, sangat tajam, memotong semua simbol Dao yang hebat. Gerakan Kaisar Abu-Abu agak lambat. Dia disikat oleh gunting naga Phoenix, armornya hancur, luka mengerikan juga terpotong di lengannya, memperlihatkan tulang Dao sejatinya yang hebat. Darah hitam mengalir keluar. Ekspresi Grey Emperor sangat jelek. Kaisar Bulu mengambil tindakan. Tombak perang pembunuh kaisar itu ditusukkan, menghentikan gunting naga Phoenix, melepaskan string demi string percikan api yang menyilaukan. Pertempuran ini terlalu tidak menguntungkan bagi Shi Hao. Dia sekarang telah memasuki keadaan bahaya besar di mana dia bisa jatuh kapan saja. Dia terus bertarung melawan 3 ahli hebat. Pada akhirnya, dia benar-benar naik ke langit. Dia merobek lautan kekacauan utama dan membantai jalan keluar. Dia pertama kali melepaskan tinju ke arah pantai lain dari Laut Realm, menghentikan para ahli yang jatuh itu. Kemudian, dia mulai melarikan diri ke kejauhan lagi. Kecepatan Shi Hao sangat cepat. Dia tidak melarikan diri menuju Laut Realm, tetapi malah menuju lebih dalam ke dalam, terus maju, pergi ke arah yang berlawanan. Ini bukan jalan kembali, melainkan mendekati tanah kuno terakhir. Kemana kamu pergi? 3 kaisar besar mengejar tanpa henti dari belakang. Mereka tidak terburu-buru. Mereka sudah memotong jalur Laut Realm, jadi sekarang mereka dengan tenang mengejarnya. Ekspresi Shi Hao serius. Dia meningkatkan kecepatannya lagi, terus-menerus mengubah posisinya di udara. Dia batuk beberapa suap darah, semua hanya untuk pergi lebih jauh. Di mana kamu bahkan bisa lari? Kaisar Agung mencibir. Benar, dia mencari kesempatan untuk melepaskan mereka berdua agar mereka tetap aman. Grey Emperor berkata, menebak tujuan Huang. Huo Ling-er dan Meng Tianzheng dibawa di sisi Shi Hao, disimpan dalam formasi magis spasial, jadi mereka jelas tidak terlalu aman. Setiap kali ada bentrokan hebat, Shi Hao harus sangat berhati-hati. Bentrokan besar antara setengah kaisar abadi akan dengan mudah mengakibatkan kehancuran gunung, sungai dan semua hal lainnya, bahkan tubuh Shi Hao memiliki luka mengerikan yang robek terbuka dari waktu ke waktu. Jika dia tidak hati-hati, 2 teman lama di sisinya mungkin akan binasa. Ini adalah sesuatu yang selalu membuatnya sedikit terganggu, sesuatu yang harus dia perhatikan dengan seksama. Sekarang, dia sedang mencari kesempatan, bersiap untuk melepaskan kedua individu ini. Wilayah ini hancur, istana kuno bimbingan turun dari waktu ke waktu. Ada sejumlah besar penjara kegelapan yang meledak karena pertempuran hebat ini. Bagi Shi Hao, ini adalah pengalaman yang kejam. Dia belum pernah dalam keadaan menyedihkan seperti ini sebelumnya, dipaksa untuk terus mundur saat bertarung, dikejar sepanjang waktu. Pada akhirnya, dia menemukan peluang. Di tanah yang kacau, di antara celah-celah kekacauan utama yang hebat, 3 ahli hebat itu akhirnya cukup jauh darinya. Baru sekarang dia mengambil tindakan. Pengusiran abadi, kalian semua, tunggu aku kembali. Shi Hao mengeluarkan raungan rendah. Dia mengepalkan tinjunya, secara terpisah melepaskan Meng Tianzheng dan Huo Ling-er. Dia merobek kekacauan utama, mengirim mereka ke tanah yang tidak dikenal. Selain itu, tempat yang dituju keduanya berbeda untuk mengurangi risiko masing-masing. Cahaya ilahi melonjak.
Mereka berdua membuka mulut, memiliki banyak hal untuk dikatakan, tetapi Shi Hao tidak bisa mendengarnya. Dia dengan tegas melakukan apa yang dia butuhkan. Bahkan dia sendiri harus membayar harga untuk menentukan di mana keduanya berakhir. Dia masih memiliki jejak jiwa keduanya. Di masa depan, jejak ini akan sangat penting untuk menemukannya. Shi Hao. Huo Ling-er tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis, terus-menerus meneteskan air mata. Dia menatap orang itu untuk terakhir kalinya, tidak tahu apakah mereka akan bertemu lagi setelah perpisahan ini. Mereka baru saja bertemu, namun mereka harus berpisah lagi. Ini memenuhi dirinya dengan ketidakberdayaan dan kepahitan, namun tidak ada yang bisa dia lakukan. Itu karena dia secara pribadi melihat apa yang baru saja dialami Shi Hao, itu terlalu sulit. Itu adalah 3 kaisar setengah abadi yang hebat. Di tempat lain, Meng Tianzeng mengatakan ini pada dirinya sendiri. Roh dan daging primordialnya telah menyatu. Kekuatan tingkat Raja Abadi melonjak, tetapi dia tidak kehilangan ketenangannya, tidak membantai jalan keluarnya. Meskipun ini adalah murid yang paling dia hargai, bahkan lebih dekat dengannya daripada ahli warisnya sendiri, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di belakang dan mengganggu Shi Hao, bahwa cara terbaik untuk melanjutkan adalah melarikan diri ke kejauhan. 2 bola cahaya masing-masing melilit Huo Ling-er dan Meng Tianzeng. Segala sesuatu di jalan itu diledakkan, bahkan waktu itu sendiri tampaknya ditembus. Mereka melakukan perjalanan melintasi langit yang luas, melalui zaman tanpa akhir. Ini adalah kekuatan Shi Hao, pancaran dalam bahkan termasuk obat-obatan umur panjang. Shi Hao khawatir mereka mungkin terluka dan berakhir dalam bahaya. 2 hari kemudian, Shi Hao berhenti. Dia berbalik untuk menghadapi 3 ahli hebat. Dia tahu bahwa berlari lebih jauh tidak ada artinya, dia sudah mengusir kedua teman lamanya. Sekarang, saatnya untuk bertarung. Itu karena pihak lain sudah menguncinya, jadi tidak peduli bagaimana dia melarikan diri, dia masih akan terjebak, tidak dapat melarikan diri. Membunuh. Shi Hao berteriak. Hari itu, pancaran darah mengalir ke langit, langit dan bumi berada dalam kekacauan. Shi Hao bertarung tanpa memikirkan keselamatan pribadi, mempertaruhkan nyawanya melawan 3 kaisar besar, bertarung sampai darahnya memercik ke segala arah. Dia tidak punya pilihan lain, hanya ada pertempuran ini. Ketika Huo Ling-er dan Meng Tianzeng tidak lagi di sisinya, Shi Hao tidak lagi merasa was-was, lengan dan kakinya bebas. Dia menjadi jauh lebih ganas dari sebelumnya, benar-benar bertarung dengan tujuan menyeret mereka bersamanya. Bahkan jika 3 ahli hebat mengambil keuntungan mutlak, mereka masih merasa was-was di dalam. Shi Hao sepertinya menjadi gila. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, luka-lukanya tak berujung, berjuang mati-matian melawan mereka. Kolam hukum, pedang abadi, mahkota tulang, tulang putih, dan barang-barang lainnya semuanya diaktifkan olehnya. Dia menghasilkan 2 artefak lagi, bertarung melawan musuh-musuh besar ini. Salah satunya adalah peti kayu busuk, dipegang di tangannya dan dihancurkan seperti perisai. Peti ini sangat misterius, tidak pernah dibuka, bahkan sekarang. Ketika bentrok dengan tombak perang pembunuhan kaisar, percikan terbang ke segala arah. Peti kayu busuk itu tidak rusak, tidak mengalami kerusakan apapun. Di tangannya yang lain adalah inti pedang abadi. Pedang ini masih seperti sebelumnya, semakin kuat musuh yang dihadapinya. Itu bertahan dari serangan Kaisar Agung dan Kaisar Abu-Abu, tidak hancur. Pada kenyataannya, ketika 2 artefak ini muncul, wajah ketiga kaisar jelas sedikit membeku. Mereka seharusnya pernah melihat mereka sebelumnya, atau mendengar tentang 2 artefak misterius ini. Mereka masih tidak lebih dari setengah artefak tingkat Kaisar Abadi. Kaisar Bulu berkata pada akhirnya dengan suara dingin. Dia meledak dengan kekuatan. Sepasang sayap menyapu, melepaskan suara gemuruh, bahkan lautan kekacauan utama dibagi olehnya. Tunggangannya dibunuh oleh Shi Hao, jadi sekarang, Kaisar Bulu menampilkan metode peledak, terus melepaskan serangan. Dia benar-benar ingin segera membunuh Shi Hao, mengakhiri bencana besar ini lebih awal. Bagi Shi Hao, pertempuran paling kejam telah tiba. Dia berjuang sampai bahkan tubuhnya sendiri akan dihancurkan. Siapa yang bisa menyelamatkannya? Di dunia ini, dia adalah seorang pejuang tunggal. Hanya dia sendiri yang bisa maju sendirian, menghadapi semua bahaya. Situasi saat ini buruk, sangat suram. Huang, berapa lama lagi kamu bisa berjuang? Kaisar Bulu berteriak. Kamu memang sangat kuat, tetapi ketika kamu bertarung melawan 3 dari dirimu sendiri, bisakah kamu menang? Tidak ada yang bisa menentang surga. Kaisar Abu-Abu berkata dengan dingin. Bahkan jika masa lalu, sekarang dan masa depan dicari, siapa yang bisa membandingkan kita, menang melawan kita? Kamu ditakdirkan untuk kalah. Kaisar Agung menyatakan. Bahkan jika aku mati, salah satu dari kalian pasti akan menemaniku ke kuburan, kata Shi Hao. Pada saat yang sama, suara ledakan tiba-tiba terdengar dari tanah kegelapan. Api mengalir ke langit, membakar dengan ganas, menerangi seluruh tanah kegelapan. Cahaya itu mencapai lautan kekacauan utama. Jiwa yang sudah meninggal masih belum tersebar, masih belum sepenuhnya mati.
Ekspresi Kaisar Agung berubah. Di tempat itu, cahaya api melonjak. Orang bisa melihat bahwa pohon willow yang hancur sedang tumbuh. Itu dililit oleh bola cahaya, terus menjadi lebih kuat. Kaisar setengah abadi dari zaman Kaisar runtuh, nyala api yang dihasilkan tubuhnya yang hancur mengalami perubahan yang intens. Kekuatan Kaisar setengah abadi yang tak berujung melonjak, memelihara Dewa Willow. Kamu ingin meminjam tubuh ini untuk bertarung? Kaisar Bulu menyerang. Tombak perang di tangannya merobek kekacauan utama, menusuk ke arah tanah kegelapan. Shihao menyerang. Peti kayu busuk di tangannya pecah, mengenai ujung tombak itu, membuat lintasannya berubah. Benar, nyala api itu tersembunyi di tubuhmu. Sekarang setelah ia kembali, ia dengan sia-sia berharap untuk dilahirkan kembali. Sebenarnya masih ada beberapa sifat spiritual yang tersisa. Kaisar Abu-Abu dengan dingin menatap Shihao. Hentikan! Kaisar Abu-Abu berteriak. Dia juga mengambil tindakan, ingin menghancurkan cahaya api di tanah kegelapan. Sebuah pohon willow yang mencapai surga bangkit, tubuh hijaunya yang hijau tumbuh subur. Itu membawa kekuatan hidup yang melonjak, melepaskan setengah kekuatan Kaisar Abadi. Ini adalah ahli dari Eye of Emperor Collapse, hasil setelah bergabung dengan Dewa Willow. Aku hanya bisa membantumu menghentikan satu orang, dan waktuku terbatas. Dewa Willow berbicara. Ketika melihat Shihao lagi, ia merasakan emosi yang luar biasa bergerak, merasa bersyukur, tetapi terlebih lagi merasa khawatir di dalam. Itu melihat Shihao yang tumbuh, bahkan lebih memahami situasi sulit saat ini, merasa khawatir untuknya. Dia hanya satu orang, bagaimana dia bisa menang melawan 3 kaisar besar? Dewa Willow, senior, lakukan saja apa yang kamu bisa, teriak Shihao. Dia takut Dewa Willow akan bertarung dengan sikap saling menghancurkan. Jika itu terjadi, dia mungkin tidak bisa melihatnya lagi. Mati! Kaisar Bulu berteriak, menekannya dengan kekuatan ekstrim. Dia meninggalkan sisi Shihao, memegang tombak perang dan meretas ke arah pohon willow. Dengan suara honglong, pohon willow raksasa meninggalkan tanah. Sambil membawa kekacauan utama dan cahaya api yang tak berujung, itu menghasilkan beberapa cabang pohon willow kekacauan utama, menyapu ke arah Kaisar Bulu. Dong, langit dan bumi runtuh di sini, pertempuran besar yang menentukan meletus. Pada saat yang sama, benda lain terbang keluar dari tubuh Shihao. Ini adalah sebuah pagoda, memasuki bagasi Dewa Willow. Itu adalah suara pagoda kecil itu. Setengah tubuhnya yang hancur bergegas keluar. Ketika melihat bagian tubuhnya yang hancur ini, dia sangat bahagia. Keduanya bentrok, menjadi pagoda tulang 9 lapis, seputih salju seperti batu giok. Ini belum semuanya. Tubuh ahli tingkat kaisar setengah abadi dari zaman kaisar runtuh tiba-tiba bersinar, tulang yang hancur meleleh, memasuki tubuh pagoda. Aura ini terlalu menakutkan, membuat pagoda kecil itu menangis terus-menerus. Pada akhirnya, tubuh pagoda kecil itu menjadi cemerlang dan mempesona. Setelah bergabung dengan setengah tulang tingkat kaisar abadi, itu menghasilkan lapisan lain, menjadi tubuh pagoda 10 lapis. Pagoda ini bergetar, menabrak Kaisar Bulu. Transformasi perwujudan, ubah zaman tanpa akhir. Shihao habis-habisan, berteriak seolah-olah dia sedang melantunkan mantra. Dia mencoba lagi, berharap untuk mengakhiri pertarungan ini sampai mati. Saat ini, hanya ada 2 kaisar yang menekannya, jadi mereka tidak bisa sepenuhnya menaklukkannya. Shihao meraung, membakar semua darah esensinya, tidak ragu untuk membayar harga berapapun untuk menampilkan teknik ini. Akhirnya, sosok buram turun. Pada akhirnya, dia menghasilkan salinan dirinya sendiri, meletus dengan kekuatan tanpa akhir. Itu seperti tubuh aslinya, seluruh tubuhnya berlumuran darah, seolah tiba setelah melintasi waktu tanpa akhir. Membunuh. Shihao meraung. Tidak ada jalan keluar dari pertempuran ini. Dia hanya bisa bertarung dengan darah, bertarung dengan nyawanya di telepon. Mereka bertempur dengan sengit, melakukan pertempuran berdarah. Pertempuran Shihao melawan 2 kaisar mencapai klimaks. Ini adalah pertempuran besar yang menentukan antara setengah kaisar abadi. Lautan kekacauan utama tidak terbatas. Di bawah serangan beberapa ahli hebat, itu melonjak tanpa henti, terus pecah. Dari waktu ke waktu, alam diciptakan dan alam binasa, kekuatan penciptaan surga melonjak tanpa henti. Membunuh. Dengan hal-hal seperti ini, Kaisar Abu-Abu dan Kaisar Agung juga habis-habisan. Sekarang, Shihao menghasilkan tubuh yang sebenarnya, pada dasarnya bertarung 1 lawan 1. Ini sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Metode hebat transformasi perwujudan, Shihao lain yang diciptakan dingin dan kejam, tidak berbeda dari tubuh aslinya. Ini bukan tubuh magis normal, bukan tubuh terpisah, melainkan tubuh sejati. Ini sangat mengerikan. Pada saat ini, Kaisar Abu-Abu dan Kaisar Agung menampilkan proyeksi magis, menghasilkan tubuh yang terpisah pada saat yang sama, ingin mengambil keuntungan dan menekan Shihao. Namun, saat ini, Shihao memiliki 2 tubuh sejati, sama-sama mampu menghasilkan inkarnasi untuk berpartisipasi dalam pertempuran besar hidup dan mati ini. Benar saja, 2 tubuh sejati keduanya menciptakan banyak sosok, menjadi tubuh magis, tubuh perang masa depan, tubuh yang tak tertandingi saat ini, mereka semua muncul. 2 diri sejati, 2 Shihao,
Penguasa asli, mereka berdua seperti ini, keduanya mampu menghasilkan banyak tubuh magis. Pertempuran ini luar biasa sengit. Saat ini, ada sosok di mana-mana, kekuatan suci melonjak di sekitar mereka. Mereka bertarung sampai kekacauan utama melonjak, retakan besar terus-menerus terkoyak, alam baru didirikan. Pada saat yang sama, untayan petir yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di sini. Ini adalah dunia yang memberantas kesengsaraan petir. Petir kekacauan utama terjalin, padat dan terkonsentrasi, ingin menghancurkan makhluk yang menghancurkan keseimbangan. Sayangnya, jenis guntur yang dapat menghancurkan dunia besar ini, untuk kultivator tingkat kaisar setengah abadi, sudah kehilangan keefektifannya, tidak dapat menghukum mereka. Salah satu dari mereka menunjukkan kemampuan ilahi 3 kepala 6 lengan, meningkatkan kekuatannya sendiri. Segera ada orang lain yang menampilkan proyeksi magis 1000 tangan, kekuatan magis meningkat pesat, merobek langit dan bumi. Segera setelah itu, ada lebih banyak orang yang mengaduk darah esensi seluruh tubuh mereka, menampilkan teknik rahasia. Kekuatan magis, kecepatan dan kekuatan daging semuanya meningkat beberapa kali, kekuatan mereka melonjak. Pertempuran berlangsung sengit. Mereka menampilkan semua jenis metode. Dalam waktu singkat, mereka menghasilkan tubuh yang terpisah, meningkatkan kekuatan mereka hingga batasnya. Tempat ini menjadi benar-benar kacau. Begitu banyak sosok yang saling bersinggungan, bertarung sampai lautan kekacauan utama melonjak dan kekosongan dimusnahkan. Setengah darah kaisar abadi terus menyebar keluar, situasinya sangat berbahaya. Dalam pertempuran besar ini, semua kemampuan ilahi Shi Hao dilepaskan, kekuatan magisnya tak terbatas. Dia berjuang mati-matian dengan semua yang dia miliki. Kedua kaisar juga seperti ini, ekspresi mereka lama berubah. Sekarang, mereka menghadapi masalah besar. Ada perubahan besar dalam situasi, tidak lagi 3 kaisar menekan 1, melainkan 2 lawan 2. Mewujudkan masa kini, mengubah segala usia. Sosok yang dipadatkan tidak berbeda dengan tubuh sejati, juga mampu menghasilkan tubuh yang terpisah dan hal-hal lain. Kaisar abu-abu batuk darah. Telapak tangan Shi Hao mengenai dadanya, daging di sana meledak, tulang mengeluarkan suara pipa. Darah hitam berhamburan keluar. Akhirnya, semua yang disebut tubuh terpisah menghilang. Itu karena inkarnasi ini tidak seperti tubuh yang sebenarnya, mereka akan habis dikonsumsi cepat atau lambat, dan kemudian perlu diciptakan kembali. Bagi mereka, mereka tidak berarti. Mereka semua memahami jenis teknik ini, mampu menanganinya secara efektif. Pada akhirnya, kedua kaisar menghadapi 2 tubuh sejati, Shi Hao. Ini adalah masalah utama. Pengorbanan dan padamkan semua kehidupan. Kaisar abu-abu meraung. Seluruh tubuhnya melepaskan cahaya gelap, ruang melengkung, membuat kekacauan utama runtuh dan pecah, menjadi energi dasarnya sendiri. Sebuah altar muncul. Dia duduk di atasnya, melantunkan mantra, mengaktifkan metode rahasianya sendiri yang tak tertandingi, melawan Shi Hao dengan semua yang dia miliki. Sekarang, itu kembali ke pertempuran 1 lawan 1, jadi dia harus menggunakan semua yang dia miliki. Dia tidak ragu-ragu untuk memurnikan darah sejati setengah kaisar abadi untuk melawan Shi Hao. Langit dan bumi tidak terbatas. Lautan kekacauan utama terbentuk, menjadi altar, surga dan bumi juga seperti ini. Adegan itu terlalu menakutkan. Sementara itu, altar kecil tempat dia duduk menjadi pusatnya. Di dalam altar kekacauan utama, proyeksi magisnya tidak ada bandingannya. Cahaya hitam melonjak, menampilkan teknik rahasia terlarang tingkat kaisar setengah abadi. Ini adalah metode hebat yang paling kuat dari sistem yang dia buat. Sebagai kaisar setengah abadi, metodenya mengejutkan dunia. Sebelum ini, dia sebelumnya telah menampilkan surga pengorbanan, bumi pengorbanan, pengorbanan roh pahlawan, kemampuan ilahi ini, yang ingin memurnikan Shi Hao, tetapi akhirnya gagal. Sekarang, menggunakan teknik ini bahkan lebih membebani tubuhnya. Itu karena dia pertama kali menempatkan dirinya di altar. Jika dia membunuh 1000 di antara musuh, dia akan menderita 800 sendiri. Ini adalah teknik model yang mendominasi. Jika dia tidak dipaksa untuk langkah ini, dia tidak akan pergi sejauh ini, bahkan menempatkan dirinya dalam bahaya. Lautan kekacauan utama ini berubah menjadi altar. Itu terlalu misterius, asap bening membubung dalam bentuk spiral, seolah-olah menawarkan pengorbanan untuk suatu keberadaan. Shi Hao dirusak oleh gelombang kekuatan yang besar, akan diseret ke altar. Ini adalah dunia altar yang mengorbankan semua makhluk di dalamnya. Jika seseorang menderita bencana dengan metode ini sebagai pengorbanan hidup, maka itu akan menjadi nasib yang mengerikan. Tubuh aslinya segera meningkat menjadi jutaan dan jutaan li, menjulang tinggi di dunia, seolah-olah dia akan mengisi lautan kekacauan utama ini ke titik ledakan. Dia menyerang, menghancurkan teknik pihak lain. Altar raksasa terus merobek tubuh magis Shi Hao, ingin mengorbankannya hidup-hidup, memotongnya di sini. Pemusnahan altar, kaisar abu-abu meraung. Rambut abu-abunya menjadi lebih abu-abu. Energi esensinya terbakar, pancaran darah di tubuhnya menjadi redup, konsumsinya terlalu besar. Tubuh Shi Hao melepaskan cahaya tak berujung. Tubuh besar itu memenuhi dunia altar kekacauan utama ini. Itu sangat besar. Teknik tak berujung muncul, segera melepaskan kekuatan untuk menghancurkan semua hal. Sebagian besar kekuatannya terkonsentrasi di telapak tangan kanannya, bersinar di sana, memadatkan objek. Itu mengejutkan dunia dan gemilang, akhirnya menjadi kapal raksasa. Kemudian,
Shi Hao dengan keras mengacungkannya. Hukum Dao terdengar bergemuruh. Kapak Dao yang hebat ini melepaskan gelombang cahaya yang menyala-nyala, tak terbendung, bahkan kekacauan utama dengan mudah ditembus. Membunuh. Mengikuti teriakan hebat Shi Hao, kapal raksasa ini membuka dunia altar kekacauan utama. Seluruh dunia meledak, altar besar itu juga secara alami terbelah menjadi dua. Kapak raksasa terbentuk dari simbol Dao besar. Itu brilian dan mempesona. Ketika turun, itu secara alami memotong altar yang lebih kecil di dalam, serta kaisar abu-abu di dalamnya. Serangan ini terlalu menakutkan. Kaisar abu-abu tidak mengharapkan tekniknya yang paling kuat untuk dihancurkan, bahkan dia sendiri akhirnya dibelah, darah memercik keluar. Cahaya roh primordialnya melonjak, membungkus kedua bagian tubuhnya, terbang dengan kecepatan ekstrim. Shi Hao mengeluarkan raungan hebat. Kapak raksasa di tangannya berubah. Dengan suara kengkiang, itu berubah menjadi pedang abadi, cemerlang dan mempesona, menerangi lautan kekacauan utama, dan kemudian melepaskan suara jeng-jeng. Itu masih dibuat dari simbol Dao yang hebat. Dia dengan keras mengacungkan pedang ini, menebasnya ke arah roh dan daging primordial yang melarikan diri. Di bawah suara peu-peu, Kaisar Abu-Abu meraung marah. Dia dicincang menjadi beberapa bagian oleh Shi Hao, menderita luka yang sangat mengerikan. Namun, setengah kaisar abadi masih setengah kaisar abadi pada akhirnya. Meskipun roh primordialnya tercabik-cabik, dia masih tetap tidak dapat binasa, dengan cepat bergabung kembali, ingin melanjutkan pertempuran ini. Namun, bagian dalam tubuhnya masih tercakup dalam hukum Dao Shi Hao, mencegahnya untuk segera pulih. Shi Hao meraung. Dia bergegas, tubuhnya berubah menjadi ketinggian normal. Dia memegang pedang dengan tangan kanannya, tangan kirinya membentuk jejak tinju yang menghantam ke depan. Ini adalah penindasan yang merebut keunggulan absolut. Bagaimana mungkin orang lain tidak menghela nafas dengan takjub? Kekuatan hidup seorang kaisar setengah abadi sangat luar biasa, sulit untuk dibunuh. Persis seperti ketika Shi Hao menghadapi 3 kaisar, tubuhnya pecah berkali-kali, ruang di antara alisnya bahkan terbelah, namun dia masih belum mati, mampu bertarung begitu lama. Sekarang, Kaisar Abu-Abu juga seperti ini. Dia melawan. Meskipun lengannya patah, dipotong, dia masih berjuang dengan darah. Membunuh. Kepala Shi Hao acak-acakan, matanya merah padam. Dia melakukan semua yang dia bisa dengan tepat untuk membunuh pihak lain. Baginya, waktu terlalu berharga. Pada akhirnya, kedua ahli hebat itu saling berbenturan, membantai jalan mereka ke kedalaman kekacauan utama. Tinju Shi Hao melewati tubuhnya, menghancurkannya sampai dia hancur. Kaisar Abu-Abu meraung marah. Dari dulu hingga sekarang, dia belum pernah mengalami kekalahan seperti ini sebelumnya, merasa sedikit terhina. Kaisar setengah abadi yang mulia dari satu generasi sebenarnya dihancurkan oleh seseorang. Dia menggabungkan kembali tubuhnya. Namun, ada hukum Dao alami Shi Hao di dalam dagingnya, sehingga tubuhnya tertutup retakan, tidak dapat sepenuhnya sembuh. Shi Hao membentuk jejak tinju, meledakannya lagi, lubang terhubung dari depan dadanya ke belakang. Selain itu, satu jari menunjuk, membuka ruang di antara alisnya, menghancurkan roh primordialnya. Aku adalah kaisar setengah abadi, tidak dapat binasa sepanjang zaman tanpa akhir. Grey Emperor meraung, berjuang dengan semua yang dia miliki. Setengah kaisar abadi memang sulit untuk dibunuh. Kalau tidak, nyala api Dao besar dari keberadaan itu dari zaman kaisar runtuh tidak akan terbakar sampai sekarang. Di sisi lain, di medan perang lain di lautan kekacauan utama, pertempuran itu juga sangat intens, darah berceceran di mana-mana. Tubuh sejati, Shi Hao yang lain sedang bertempur dalam pertempuran hebat melawan Kaisar Agung, keduanya bertarung sampai sungai waktu yang besar muncul, bahkan sudah akan dialihkan. Pertempuran mereka terlalu intens, mempengaruhi masa lalu, sekarang dan masa depan. Orang bisa melihat seberkas cahaya mengalir keluar, beberapa mengambil bentuk berabad-abad lalu, beberapa bergegas ke masa depan, berputar-putar setelah jutaan dan jutaan tahun, simbol-simbol ini menutupi langit. Namun, garis-garis cahaya ini tidak menyentuh makhluk apapun, tidak benar-benar memengaruhi lintasan apapun. Huang, aku akui bahwa kamu sangat kuat, tetapi bahkan jika kamu menang melawanku, lalu bagaimana? Pada akhirnya, kamu masih akan binasa. Kaisar Agung berkata, dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri kamu? Setelah aku membunuhmu, semua yang kamu miliki tidak akan menjadi apa-apa. Kemenangan atau kekalahan apa yang bisa dibicarakan? Shi Hao berteriak. Sepasang sayap raksasa muncul di belakangnya. Energi yin dan yang berputar-putar, bentrok dengan intens. Shi Hao mendesak sayap hukum Dao-nya, memacu kekuatan magis yang tak ada habisnya. Sayap ini adalah perwujudan dari hukum Dao, menggabungkan Kunpeng, Phoenix sejati, Kaisar Petir, dan sayap ilahi dari banyak ahli lainnya. Mereka kemudian diturunkan oleh Shi Hao, didorong ke tingkat yang lebih tinggi. Saat ini, sepasang sayap hukum Dao ini setara dengan langit dan bumi hitam dan putih, yin dan yang, dua sisi yang berlawanan. Mereka meletus dengan ganas,
kekuatan magis mereka tak tertandingi. Peng! Kaisar Agung dihancurkan terbang oleh sayap-sayap ini. Shi Hao memadatkan jejak tinju, yang terkandung di dalamnya adalah misteri mendalam kitab suci yang tak terkalahkan, 6 reinkarnasi Dao dan teknik rahasia surgawi lainnya, bergabung menjadi kepalan tangan, menghancurkan keluar. Setelah didorong hingga batasnya, itu menjadi tekniknya sendiri, Dao-nya yang hebat. Kekuatan yang tak tertandingi melonjak, tinju Shi Hao menghantam kepala Kaisar Agung. Mahkota ungu emas meledak, semua energi ungu di atas runtuh. Kaisar Agung mengeluarkan teriakan keras, jatuh sambil menghadap ke langit. Kemudian, roh primordialnya melarikan diri, membawa darah esensi sambil bergegas menuju kejauhan. Setengah kaisar abadi tidak tertandingi, mereka tidak pernah merasakan kekalahan. Dari dulu hingga sekarang, mereka selalu mendominasi segalanya, menyapu semua yang ada di bawah langit. Namun, hari ini, Kaisar Agung merasakan jenis kekalahan pahit ini, dikalahkan oleh yang lain. Dia tidak punya pilihan selain lari, karena ancaman Huang yang mengamuk itu terlalu besar. Bahkan jika setengah kaisar abadi tidak dapat binasa, sulit untuk dibunuh, ketika roh primordial mereka dihancurkan, kerusakannya masih terlalu mengejutkan. Membunuh. Pada langkah ini, Shi Hao hanya memiliki satu kata yang tersisa. 2. Tubuh sejati, keduanya bergerak, mengejar Kaisar Abu-Abu dan Kaisar Agung, ingin menekan dan membunuh mereka. Tanah kegelapan, ini adalah medan perang lainnya. Di tempat ini, awan gelap melonjak, tanah terbelah, bumi besar tak berujung runtuh. Magma yang melonjak dari bawah tanah semuanya berwarna hitam. Dewa Willow sedang bertarung dalam pertempuran hebat melawan Kaisar Bulu. Pertempuran mereka luar biasa intens. Seluruh dunia besar dihancurkan, bintang-bintang pecah, kelompok-kelompok dari mereka jatuh, menjadi bumi yang hancur. Namun, sumber kegelapan terus menyebar keluar. Di dunia ini, ada sumber kegelapan yang tebal. Saat ini, tidak ada pilihan, juga tidak ada jalan keluar, pertempuran adalah satu-satunya pilihan. Dewa Willow yang awalnya baik dan lembut bahkan membantai jalan keluar dengan api yang sebenarnya, bertempur dalam pertempuran berdarah di sana. Kaisar Bulu sangat kuat, yang paling kuat dari 3 kaisar setengah abadi. Di masa lalu, tombaknya lah yang membunuh pendahulu dari Eye of Emperor Collapse. Sekarang, tombaknya masih memiliki darah orang itu. Percuma saja. Saat itu, kamu bukan lawanku, dan bahkan sekarang, kamu masih bukan lawanku. Suara Feather Emperor sangat dingin. Dia memegang tombak di tangan, menusuk ke depan lagi. Meskipun mereka berjuta-juta li satu sama lain, serangan itu tiba dalam sekejap. Ujung tombak menembus alam semesta besar, tidak ada yang tidak bisa ditembus. Itu tak terbendung, tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Ujung tombak merah-merah mengalir dengan darah, tampak sangat mengerikan. Tidak tahu malu. Saat itu, jika bukan karena kalian bertiga bekerja bersama, jika kamu benar-benar bertarung satu lawan satu melawanku, siapa yang bisa mengatakan dengan pasti siapa yang akan menjadi yang teratas? Sebuah pagoda berteriak, seluruhnya seputih salju dan berkilau, total 10 lapis. Ini melepaskan kekuatan tingkat setengah kaisar yang kuat. Ini adalah pagoda kecil sejak saat itu. Itu masih memiliki sifat pantang menyerah, serta penyesalan dan dendam. Ia tahu bahwa ini adalah emosi yang dibawa oleh tulang kaisar yang setengah abadi setelah bergabung ke dalam tubuh pagodanya. Dewa Willow menyerang. Saat ini, pohon itu berkilauan dan tembus cahaya, berputar-putar dengan nyala api yang menutupinya, membuatnya terlihat sangat cemerlang. Cabang-cabang kekacauan utama menyerang tombak, melepaskan suara kengkiang. Cahaya menyilaukan meletus di sini. Pada saat yang sama, cabang-cabang lain bergerak, berubah menjadi rantai keteraturan ilahi, banyak dan berdekatan. Mereka merobek kosmos, membantai jalan mereka menuju tubuh sejati Kaisar Bulu. Kekosongan itu bergetar. Ketika sayap ilahi di punggung Kaisar Bulu bergerak, angin kencang melonjak selama jutaan dan jutaan li. Banyak cabang segera pecah menjadi hukum dan tersebar. Selain itu, sayap ini sangat besar. Pada saat ini, mereka bertambah besar ukurannya, berubah menjadi 2 senjata seperti pedang, meretas ke depan. Alam semesta yang besar terbelah. Harus dikatakan bahwa Kaisar Bulu sangat kuat, sangat mengejutkan dunia. Dia memiliki kekuatan yang hampir tak tertandingi. Sepasang sayap menyapu langit dan bumi, membelah beberapa cabang kekacauan utama. Burung terkutuk, serahkan hidupmu. Pagoda kecil meraung. Tubuh pagoda 10 lapisnya bersinar, menghasilkan proyeksi magis yang besar. Itu jatuh, menekan ke depan, menyerang Kaisar Bulu. Sial! Serangan Feather Emperor sangat mendominasi. Tombak di tangan kanannya melawan Dewa Willow, dan kemudian tangan kirinya terangkat, bentrok dengan pagoda ini begitu saja. Telapak tangan dan jari-jarinya bersinar, melepaskan kecemerlangan yang mempesona. Dengan suara peng, pagoda kecil dihancurkan. Setengah kekuatan Kaisar Abadi menyebar melalui tempat ini, bentrok dengan intens. Aku akan melawanmu sampai mati. Pagoda kecil meraung. Itu bergabung dengan tulang-tulang Kaisar setengah abadi, menjadi kokoh dan kuat. Itu mempertaruhkan nyawanya dalam pertempuran,
berubah menjadi tubuh magis berukuran puncak kuno, terus-menerus menabrak ke bawah. Pada saat yang sama, ia melepaskan kekuatan hukum alam spasial, ingin mengunci Kaisar Bulu, apalagi menekannya di bawah tubuh pagodanya. Hanya tubuh setengah kaisar abadi yang hancur, namun kamu masih berpikir kamu bisa melakukan apa saja padaku? Kaisar Bulu berkata dengan dingin, tidak merasa takut. Dia memadatkan jejak magis, terus berbenturan dengan pagoda kecil. Cahaya yang menyilaukan meletus. Sial! Saat ini, Dewa Willow juga menghadapi Kaisar Bulu dengan intens. Cabang-cabang Willow muncul dalam garis-garis tak berujung, terjalin. Simbol Dao yang hebat terjalin, melonjak di sini. Aku tak tertandingi di bawah surga, tidak ada yang bisa menghadapi aku sepanjang waktu. Apa yang bisa dilakukan oleh nyala api yang hancur? Kamu semua tidak bisa menentang surga. Kalian semua hanya harus sujud. Kaisar Bulu sangat arogan. Serangannya menjadi lebih ganas. Dewa Willow terbang mundur. Api kaisar setengah abadi di tubuh pohon berkedip tanpa henti, dipukul sampai melepaskan gelombang gemetar, berkedip dengan kecemerlangan yang lebih besar. Membunuh. Kaisar Bulu memegang tombak perang, menusuk ke depan. Dia ingin menusuk tubuh pohon ini dengan satu tusukan. Cahaya yang mengalir cemerlang bisa terlihat. Pada saat ini, Dewa Willow meletus dengan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya. Itu berubah menjadi bentuk manusia, pakaian putihnya berkibar-kibar, gayanya tak tertandingi. Permukaan tubuhnya ditutupi cahaya yang berapi-api. Itu kabur, seluruh tubuhnya tertutup cahaya yang berapi-api, dikelilingi oleh setengah api kaisar abadi, bermandikan api ilahi yang abadi. Dewa Willow menyerang, berjuang untuk hidupnya. Telapak tangannya menyerang, suaranya melonjak, mengguncang langit di atas dan bumi di bawah. Simbol emas dilepaskan tanpa henti dari telapak tangannya, semua ini adalah misteri besar Dao yang paling dalam. Dengan suara dang, ujung tombak dilempar ke samping. Dewa Willow bangkit dan maju, bertarung melawan Kaisar Bulu dari jarak dekat. Semua orang yang berani menghadapiku sudah mati. Kaisar Bulu berkata dengan dingin. Dia memang memiliki kekuatan untuk memiliki kepercayaan diri seperti ini. Kecepatannya tidak ada bandingannya, bahkan cahaya pun tidak mampu mengejar kecepatannya. Dengan putaran tangannya, alam semesta yang besar akan terkoyak, kilat dan guntur muncul tanpa henti, meretas ke arah Dewa Willow. Mata Dewa Willow bersinar, tangannya bergerak, menghancurkan dengan seni surgawi reinkarnasi 6 Dao. 6 lubang hitam muncul di kehampaan, melahap semua petir. Sekarang, Dewa Willow telah lama memulihkan ingatan masa lalunya, mahir dalam semua metode kuno abadi, mampu menampilkan semuanya sesuka hati. Di atas ini, bahkan api kaisar bergabung dengannya. Saat ini, aura Dewa Willow sangat mengejutkan. Pakar dari zaman kaisar runtuh, keterampilan Dao dan metodenya sekarang semuanya mendukung Dewa Willow, memberinya kekuatan tanpa akhir. Di masa lalu, jiwa api kaisar telah pergi, kembali ke sisi lain laut alam, menjadi nyala api. Itu mengukir Dao besar yang tak ada habisnya, menggabungkan semua metode dunia. Sekarang, itu kembali tepat untuk mengalahkan kaisar di sisi ini. Segera setelah itu, pagoda kecil dipanggil. Itu melayang di atas kepala Dewa Willow. Tulang kaisar dan api kaisar pada awalnya adalah satu tubuh. Sekarang mereka saling melengkapi seperti ini, kekuatannya menjadi lebih besar. Dewa Willow terus-menerus membentuk jejak magis dan kemudian dia menyerang dengan ganas. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya putih, kusut tentang Kaisar Bulu, terus-menerus bertempur dalam pertempuran hebat. Ketika titik tombak itu ditusuk, pagoda di atas Dewa Willow terus-menerus melepaskan simbol Dao besar, menghalanginya. Hanya tubuh yang hancur, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menghadapiku? Biarkan aku melihat berapa lama kamu bisa berlarut-larut dalam pertempuran ini. Kaisar Bulu sangat dingin. Dia tahu bahwa pihak lain berusaha membantu mengulur waktu untuk Huang. Pada saat ini, Dewa Willow meletus dengan niat membunuh, melakukan segala yang dia bisa untuk melawan Kaisar Bulu. Garis darah melesat keluar dari bahu Kaisar Bulu. Sebuah cabang Willow tiba-tiba muncul di kehampaan, menusuk ke dalam tubuhnya. Heh, membuatku meneteskan darah, akhirmu akan sangat menyedihkan. Ekspresi Feather Emperor dingin. Dari awal sampai sekarang, Dewa Willow tidak mengatakan sepatah kata pun. Saat ini, dia menyerang dengan gila-gilaan, pakaian putihnya berkibar-kibar, seolah-olah tidak ternoda oleh debu, seolah-olah dia melampaui segalanya. Pertempuran ini sangat intens. Dewa Willow melakukan semua yang dia bisa, benar-benar mengangkat Kaisar Bulu. Pertempuran mereka sangat intens, simbol Dao besar meletus di antara keduanya, menutupi langit. Pada saat yang sama, darah terus melonjak. Pada akhirnya, mereka membantai jalan mereka ke lautan kekacauan utama. Mati saja! Kaisar Bulu merong. Dia sekarang benar-benar marah, dia tidak bisa membunuh pagoda dan pohon ini membuatnya melonjak dengan niat membunuh. Dengan suara honglong, bulu abadi tak berujung muncul di luar tubuhnya, padat dan banyak, terbang menuju Dewa Willow dan pagoda kecil.
Ini adalah bulu tingkat kaisar setengah abadi, yang diciptakan oleh tubuhnya sendiri, memiliki kekuatan tanpa akhir. Sehelai bulu sudah cukup untuk menghapus sebuah kerajaan. Dewa Willow menghindari mereka, tidak menghadapi serangan mereka secara langsung. Lautan kekacauan utama menjadi penuh dengan lubang, diledakkan penuh lubang oleh panah bulu. Kemudian, beberapa dunia langsung dibuka satu demi satu. Satu panah bulu, satu dunia. Weng! Bulu-bulu ini mulai muncul lagi, dan kemudian mereka terbang kembali secara terbalik, tidak berhenti sampai mereka mencapai tujuannya. Api kaisar menyala. Kemudian, daun-daun berkibar dalam kehampaan satu demi satu, beberapa berwarna hijau, beberapa berwarna keemasan, menyilaukan tak tertandingi. Dengan suara hong, daun willow yang tak berujung berkibar, berubah menjadi cahaya yang berapi-api, meledak ke arah panah bulu itu. Pada akhirnya, mereka hancur bersama, meletus dengan kekuatan surga yang meluap. Ketika semuanya menjadi tenang kembali, ada daun di seluruh tanah. Dewa Willow mundur, darah mengalir dari sudut mulutnya. Saat ini, dia masih tenang, masih damai, tidak takut mati. Nyala api kaisar sedikit meredup, mengungkapkan penampilan asli Dewa Willow, pakaian putihnya membawa bintik-bintik darah. Seolah-olah bunga merah tua yang paling mempesona mekar. Penampilannya sangat indah tak tertandingi. Ini adalah seorang ahli dengan gaya yang luar biasa dan tak tertandingi. Penampilan Dewa Willow Deity adalah perempuan, tapi dia mengenakan pakaian laki-laki, juga berpakaian seperti laki-laki, sangat tampan. Itu belum menjadi kaisar setengah abadi, hanya ada api kaisar yang mendukungnya. Ketika keduanya bergabung bersama, itu bisa bertarung pada tingkat yang sama dengan kaisar bulu, cukup untuk memandang rendah masa lalu dan sekarang. Sama seperti sebelumnya, bantalannya yang elegan tidak tertandingi. Terlepas dari apakah itu kalah atau menang, sulit bagi seseorang untuk melupakan, memiliki jenis temperamen yang mengejutkan dunia. Membunuh. Dewa Willow melepaskan teriakan ringan, suaranya membawa sedikit daya tarik. Meskipun ini adalah pertempuran besar terakhir, gayanya masih luar biasa, tidak membawa aura jahat. Setelah berjuang sampai titik ini, segalanya sudah hampir berakhir. Bagaimanapun, dia tidak memupuk kekuatan setengah tingkat kaisar abadi sendirian, melainkan bergabung dengan api tingkat kaisar. Dewa Willow mundur. Api kaisarnya menjadi redup, mulai berkedip lebih dan lebih, diledakkan oleh kaisar bulu sampai berkedip intens. Hidupku telah mencapai akhir. Dewa Willow berkata dengan tenang, mentransmisikan suara ke Shihao di batas jauh dari kekacauan utama, memberitahunya tentang situasi pertempuran yang sebenarnya di sini sehingga dia bisa bersiap untuk yang terburuk. Dewa Willow, mundur sekarang. Shihao meraung. Dia dengan panik mengejar kedua kaisar itu, ingin mengakhiri hidup mereka, karena begitu dia membiarkan mereka melarikan diri dan mengatur pernapasan mereka, maka semua usahanya akan sia-sia. Namun, saat ini, Dewa Willow menghadapi bahaya besar. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Ini adalah peringatan terakhir Dewa Willow. Shihao meraung, merasa seperti jantung dan paru-parunya terkoyak, seolah-olah tubuhnya akan terkoyak. Dia menyerang kedua ahli itu, tetapi masih tidak bisa segera membunuh mereka. Setengah kaisar abadi terlalu sulit untuk dibunuh. Shihao hampir putus asa. Dia menyalakan darah aslinya, menjadi gila untuk melukai dua kaisar dengan serius. Kemudian, dia meninggalkan tempat ini, membantai jalannya menuju Dewa Willow. Dia tahu bahwa Dewa Willow sekarang dalam situasi kritis. Kaisar bulu terlalu kuat, Dewa Willow kemungkinan besar tidak bisa menghindari serangannya, akan mati total. Shihao membantai jalannya. Dia melihat pagoda kecil dihancurkan oleh kaisar bulu, tubuh pagoda itu berkeping-keping. Meskipun telapak tangan kaisar bulu juga berlumuran darah, dia masih menembus pertahanan pagoda kecil itu. Bahkan jika pagoda kecil itu memiliki setengah tulang kaisar abadi yang tercampur, itu masih tidak bisa bertahan lebih lama, malah berakhir dihancurkan oleh kaisar bulu. Dewa Willow menyalakan tubuh aslinya, mengaktifkan api kaisar terakhir untuk mencoba dan menyeret lawannya bersamanya. Dewa Willow, berhenti! Shihao berteriak. Aku sudah melakukan semua yang aku bisa, kata Dewa Willow. Hidupnya mencapai akhir, tetapi bahkan jika itu pada saat-saat terakhirnya, itu masih tenang. Kemudian, seluruh sosoknya membawa cahaya terang, melemparkan dirinya ke arah kaisar bulu. Dengan suara hong, cahaya api menutupi kaisar bulu, terbakar di sana, lautan kekacauan utama meletus. Kaisar bulu meraung, sangat terguncang. Ini bukan sesuatu yang ingin dia hadapi. Nyala api kaisar padam habis-habisan, setelah bergabung dengan Dewa Willow, api itu menyala dengan ganas, membuat kaisar bulu merasakan alarm yang tak ada habisnya. Biasanya, dia tidak akan mau menyentuh api kaisar, takut melakukan kontak dengan mereka. Api kaisar memiliki semua jenis kelainan. Mereka berisi jejak kaisar setengah abadi. Sekarang setelah berakhir dalam keadaan seperti ini, jika memasuki tubuh kaisar lain, itu mungkin akan mendatangkan malapetaka. Sekarang, kaisar bulu melakukan segala cara untuk melawan. Membunuh.
Shi Hao dengan gila-gilaan membantai jalannya menuju Kaisar Bulu. Kemudian, pada saat ini, nyala api Kaisar meletus. Itu melilit Kaisar Bulu, api yang mengamuk membakar bahkan kekacauan utama. Semuanya berada dalam kekacauan. Kaisar Bulu merong marah. Seluruh tubuhnya hangus hitam, compang-camping, sumbernya rusak oleh api Kaisar. Namun, saat ini, nyala api itu juga meledak. Sosok Dewa Willow menjadi buram juga, daun Willow-nya layu di langit, berubah menjadi abu. Itu kembali ke bentuk aslinya, tetapi tubuh pohon dengan cepat patah, mulai terbakar. Shi Hao menjadi gila, terus-menerus membantai, semua serangan mendarat di Feather Emperor. Kemudian, dia melepaskan energi esensi kehidupan dalam jumlah tak terbatas, mengorbankan esensi darah untuk memberi makan pohon yang menuju kehancuran. Sebagian besar pohon berubah menjadi abu, menghilang seperti asap ke udara tipis begitu saja. Pada akhirnya, hanya tinggal tunggul pohon, hamparan hitam hangus, mengering dan layu di sana. Dewa Willow! Shi Hao berteriak kesakitan. Dia melakukan semua yang dia bisa, namun dia hanya bisa melestarikan akar Dewa Willow dan sedikit batang hitam yang hangus.